Ibu sekalian, tepat pukul 9.03 kita akan segera memulai webinar kita pada siang hari ini, pagi hingga siang hari ini, dengan topik besar isu penting terkini seputar demensia. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan dua topik yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Sebelumnya, mohon izin saya sapa dulu Dr. Yustiani Dikot, spesialis syaraf konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Airin. Apa kabar? Kabar baik, Dok. Salam sehat. Dr. Yus, apa kabar? Baik. Ya, saya sapa juga speaker kedua kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Susantina Proyo Suwoyo. Apakah benar, Dok, pronunciation saya? Ya, panggil saya Susan aja, Mbak Airin. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Yustiani. Selamat pagi Novlin. Ya, selamat pagi, Dr. Susan. Apa kabar, Dok? Sehat, Mbak Airin. Gimana, Mbak Airin? Sehat? Sehat, Dok. Selalu sehat. Thank you. Ya. Di pagi hari ini saya juga mohon izin menyapa Dr. Novelin Sagita, spesialis syaraf selaku tim dari ALSI Bandung. Selamat pagi, Dr. Novelin. Mbak Erin. Sehat, Dok? Sehat. Ya, pagi hari ini merupakan rangkaian dari acara edukasi awam di bulan September ini berkaitan dengan World Alzheimer Month. Ya, Hari Alzheimer, bulan Alzheimer jatuh di September ini, dan di September ini ALSI Bandung bersama dengan Brand X dan Pepti Brand serta KECC mengadakan rangkaian kegiatan edukasi awam yang sudah dimulai sejak awal September bahkan ya. Dan di hari ini adalah kegiatan di bulan September yang di minggu terakhir September ini. Tentunya setiap topik punya masing-masing topik punya keunikan sendiri, dan setiap topik tentunya menambah wawasan dari kita semua, baik yang caregiver pasien-pasien Alzheimer ataupun baik kita yang masih muda, yang punya orang tua. Be aware dan senantiasa hati-hati, jangan maklum dengan pikun. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat sudah tersedia lembar absensi ya, yang bisa Bapak Ibu klik dan isikan. Dan di lembar absensi inilah nanti akan dikocok 5 pemenang door prize. Sekali lagi, silakan mengisi lembaran absensi yang dibagikan di kolom chat, dan nanti di akhir acara kita akan undi 5 pemenang door prize yang dipersembahkan oleh Pepti Brand. Tanpa panjang lebar, kita akan sambut materi pertama terkait demensia versus delirium pada lansia. Pasti semua pada kepo ya, apa bedanya sama-sama D gitu, demensia dan delirium. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Yustiani Dikot, spesialis syaraf konsultan. Kepada Dr. Yustiani, disilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Airin. Selamat pagi para ibu, bapak, adik-adik, mungkin di sini banyak yang masih muda-muda. Jadi hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita dalam memperingati bulan Alzheimer, yaitu bulan September ya. Jadi pada bulan ini di seluruh dunia memang dilakukan terutama awareness ya untuk pengetahuan pada masyarakat, memberitahu bahwa ada penyakit yang bernama Alzheimer. Bagaimana gejalanya, bagaimana penata laksanaannya, dan kalau sudah ada salah satu dari gejala ini, maka bawalah yang bersangkutan ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Ya. Nah, diharapkan pada kondisi ini bukan hanya yang menderita demensia yang harus waspada akan gejalanya, tapi terutama pada keluarga atau orang-orang terdekat, teman misalnya, karena biasanya pasiennya sendiri tidak merasa adanya gejala-gejala tersebut dan merasa tidak terganggu ya, tapi yang di sekelilingnya yang merasa ada perubahan dan lainnya. Nah, tentu kalau ditemukan hal-hal seperti ini, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa apakah memang ada. Pertama mungkin apakah ini ada demensia, kemudian apakah ada penyakit-penyakit lain yang mendasarinya. Ya. Nah untuk ini saya akan membahas karena ini sudah kelima ya, bahasan sudah banyak
Dan mungkin pada ibu bapak yang selalu mengikuti acara ini mungkin sudah hafal gejala-gejalanya, semoga ya, sehingga kalau menemukan saudara, teman atau tetangga misalnya yang mengalami gejala ini bisa memberi saran untuk membawanya ke fasilitas kesehatan. Nah, sekarang saya mau share screen untuk presentasi pada hari ini, yaitu antara apakah ini suatu demensia atau delirium, ya. Sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat ini? Mas, sudah Baru terlihat baru terlihat. di Sudah slide terlihat dong. ya. Nah, jadi kita mulai di sini pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah apakah demensia, apakah delirium, apa persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk ini mungkin saya akan mulai pembahasannya pada kesempatan ini. Kok nggak maju? Ini kok gak. Jadi mungkin kita lihat dulu masalah kesehatan lansia di Indonesia ya. Harapan hidup makin meningkat. Ini disebabkan oleh karena pertama mungkin fasilitas kesehatan sudah lebih baik. Yang kedua mungkin penduduk juga sudah lebih waspada terhadap kesehatan ya, lebih memperhatikan terhadap kesehatan. Kalau pada tahun 1990 usia harapan hidup masih 59,8 tahun. Tapi pada tahun sekarang pada tahun 2000, sekarang 2021 ya kira-kira usia harapan hidup sudah naik sampai 71,7 sampai 72 ya. Sehingga lansia makin banyak ya. Jadi kira-kira 11,34% penduduk Indonesia itu adalah lansia ya. Nah, yang dimaksud dengan lansia ini adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kondisi lansia yang makin banyak ini. Nah, suatu survei dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 itu mendapatkan sedangkan warga lansianya mencapai 28,2 juta jiwa. Nah, bagaimana kondisi kesehatan mereka? 13,2% lansia yang sehat. Nah, sehatnya pun masih dalam tanda kutip ya. Jadi kalau pegel-pegel, sering pusing dan lainnya mungkin dikatakan sehat. Nah, 61,6% kondisinya pra-renta. Nah, jadi kalau pra-renta itu kita tahu kan kalau renta orangnya sudah tidak bisa mampu mandiri. Kalau pra-renta mereka itu mandiri tapi perlu dibantu untuk aktivitas sehari-harinya ya. Bisa karena badannya sakit, sulit bangun, sulit jalan, mungkin tidak bisa lagi melakukan kegiatan sehari-hari dan lainnya. Dan 25% itu lansia yang renta ya. Nah, yang renta ini memang perlu bantuan untuk support hampir penuh untuk aktivitas hariannya ya. Nah, mungkin dari 25% lansia ini yang demensianya juga sudah banyak ya. Jadi kalau dilihat dari statistiknya katanya sekarang di Indonesia ada kurang lebih 1,5 juta pasien dengan demensia dan nanti pada tahun 2050 itu akan naik 2 kali lipat ya. Nah, kalau kita lihat kondisi kesehatan di masa tua ini tentu bergantung pada kondisi kesehatan di masa muda dan faktor pendidikan juga ya. Nah, di sini sebagai pendahuluan yang akan dibahas pada hari ini adalah delirium dan demensia ya. Adalah dua gangguan yang sering terjadi pada lansia dengan penyebab yang berbeda-beda ya, tetapi mempunyai gejala yang hampir sama. Jadi di mana kita temukan di sini kesadarannya berkabut, jadi dia bingung ya, kebanyakan bingung, disertai juga gangguan kognitif, misalnya gangguan memori. Sama gangguan memorinya terutama memori baru. Dia bingung, ada di mana saya? Terus dia menanyakan hal-hal yang sebetulnya baru terjadi ya. Kemudian gangguan juga mengambil keputusan yang benar. Dia bilang, aduh saya mau tidur terus, atau saya mau ke rumah sakit, atau saya mau pergi ke rumah saudara, dan lainnya. Bingung, disorientasi, dia tidak tahu lagi mau ke kamar mandi kemana.
dan berbagai gangguan psikis dan mental ya. Mungkin dari marah-marah, dari ketakutan, timbul halusinasi. Dia bilang itu sudah ada yang jemput saya, padahal tidak ada siapa-siapa ya. Jadi halusinasi itu perasaan dia berjumpa dengan seseorang yang orangnya tidak ada. Ya. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya, terutama dalam timbulnya gejala dan kelainan atau penyakit yang mendasarinya. Nah, di sini kondisi yang perlu diperhatikan pada lansia. Ya. Jadi, tadi kan kita sudah tahu, lansia yang sehat ternyata sedikit sekali ya, cuma 15%. Yang prarenta itu mungkin yang prarenta itu yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Karena mereka sudah mempunyai penyakit, tapi mungkin tidak menyadari, kurang merasakan, sehingga tidak mengontrolkan penyakitnya, ya, tidak melakukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang menderita suatu penyakit. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah adanya penyakit-penyakit kronik, misalnya hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes, demensia, dan gangguan mobilitas. Biasanya karena sakit sendi, ya, kita kebanyakan kalau sudah di usia 50 kan bangun dari duduk aja mulai sakit pinggang ya, duduk terlalu lama juga sakit pinggang. Nah, itu sebetulnya harus dicari penyebabnya apa ya. Dan juga pola hidup yang tidak sehat dari para lansia ini ya. Mungkin jarang memeriksakan diri ya, jarang memeriksakan kesehatan secara teratur ya. Sebetulnya kalau di atas 40 tahun minimal 1 tahun sekali kita memeriksakan diri ya, karena pasien yang terutama pada yang normal ya, barangkali mungkin tensinya sekarang mulai naik ya, gula darahnya mulai naik, karena penyakit-penyakit itu biasanya mulai muncul pada usia di atas 40 ya. Kemudian juga tidak melakukan aktivitas olahraga misalnya, masih tetap melakukan kegiatan yang tidak sehat ya, misalnya merokok ya, konsumsi alkohol ya. Kemudian mungkin makannya selalu makan yang enak, tapi tidak sehat ya. Makan yang enak kan banyak yang tidak sehat ya. Kemudian juga stres ya dan depresi. Ini biasanya banyak terjadi apalagi saat ini masa pandemi ya. Itu sering sekali merupakan cetus munculnya suatu gangguan apakah demensia, apakah delirium ya. Jadi penyebab delirium itu apa ya? Nah, biasanya pada umumnya adalah gangguan metabolik ya, misalnya hipoksia. Jadi pasien yang mengalami gangguan paru atau kita pergi ke daerah yang tinggi ya, atau kita melakukan kegiatan aktivitas yang berlebihan, ya, misalnya berenang cepat dalam jangka waktu lama itu bisa menimbulkan juga hipoksia karena oksigen banyak dipakai ya. Gangguan elektrolit kalau kurang minum, dehidrasi, biasanya orang tua suka takut mau bepergian dia nggak minum ya karena takut dengan buang air kecil di jalan repot ya. Jadi biasanya justru menimbulkan gangguan. Penghentian obat misalnya, terus minum alkohol juga kalau mendadak berhentinya bisa timbul gangguan delirium ya. Toksin ya maksudnya eh, mungkin obat-obatan atau lainnya bisa infeksi ya. Nah, nanti yang infeksi ini apalagi pada saat ini. Nanti di sini Dokter Susan akan menceritakan bagaimana eh, kondisi pada masa COVID ini pada orang tua ya. Walaupun alhamdulillah sekarang COVID sudah sangat turun, tapi kita tetap harus waspada ya. Karena katanya sudah bermutasi dan itu sudah mulai mengintip di Indonesia ini. Jadi semua tetap jaga prokesnya ya. Karena walaupun sekarang turun, jangan terlalu seneng ya pergi ke mall, jalan-jalan, makan-makan di luar, itu harus tetap mengikuti prokesnya. Nanti mungkin Dr. Susan akan membahas lebih banyak mengenai terutama infeksi COVID pada orang tua. Kemudian tumor otak biasanya juga timbulnya gejala-gejalanya adu gelisah dulu. Setelah itu baru diperiksakan, nah baru kita temukan oh ternyata ada tumor otak ya. Kemudian gangguan lingkungan, tiba-tiba rame, misalnya gangguan tidur, ada orang tua biasa sulit tidur ya, demam ya, setelah kejang misalnya, gangguan pada buang air besar dan buang air kecil itu bisa menjadi penyebab daripada delirium ini. Nah, gejala-gejalanya tadi sudah saya sebutkan ya, tapi biar kita ulang lagi, biasanya munculnya kebingungan, terus gaduh gelisah ya,
jalan mondar-mandir, kadang-kadang bicara sendiri, bicaranya nggak jelas ya, perilaku aneh, silih berganti dan berfluktuasi. Berfluktuasi itu jadi kadang-kadang gejalanya muncul hebat, kemudian dia tenang, istirahat sebentar, muncul lagi. Nah, ini berjalan beberapa jam sampai beberapa hari, malah kadang-kadang ada yang menjadi kronik dan akhirnya jatuh ke dalam demensia. Ya. Jadi delirium ini kalau tidak ditangani dengan baik dan tepat, akan menimbulkan juga demensia. Kemudian juga gangguan perhatian ya. Nah, ini kadang-kadang tergantung dari orangnya ya. Jadi untuk delirium ini ada yang tadi gaduh gelisah, marah-marah, mondar-mandir, tapi ada yang justru diam ya. Diam aja, dia nggak bangun-bangun dari tempat tidur. Nah, ini justru katanya yang berbahaya ya. Karena tidak ada orang yang tahu ya. Mungkin 2-3 hari dia tiduran, kiranya ya biasalah mungkin udara sekarang dingin, mulai tiduran, selimut hangat kan enak ya kalau udah tua. Nah, tapi kita harus waspada. Yang demikian ini, jangan-jangan dia sedang menderita suatu penyakit ya. Nah, jadi mungkin sosialisasi atau kehidupan di dalam rumah ya, karena kita sekarang kebanyakan tinggalnya di rumah ya, tetap harus saling memperhatikan, terutama pada lansia dan anak-anak ya. Karena lansia itu tadi ada dua, ada yang jadi ngamuk, gelisah, ada yang justru dia diam ya, menyendiri, tidak mau keluar kamar misalnya, itu harus kita lihat kenapa dia tidak mau keluar kamar ya. Gangguan memori biasa juga muncul. Nah, pada kasus yang berat biasanya yang lupa itu yang baru ya. Kasus berat, memori jangka panjang juga bisa lupa ya. Sering ada halusinasi visual, tadi taktil, penghidup, suka nanti bangun tidur bilang ke anak, tadi bapak kamu datang ke sini. Dia bilang ibu sekarang harus hati-hati karena sebentar lagi mungkin akan datang apa gitu ya. Padahal tidak ada, bapaknya udah meninggal misalnya ya. Jadi kemudian tadi ada yang gedor-gedor pintu tadi malam. Hati-hati ya semua kunci pintu. Padahal tidak ada. Ya. Jadi halusinasi itu juga salah satu gejala. Kemudian sering juga dia mengeluh, aduh sekarang di badan ibu ini banyak yang merayap-rayap. Ya. Mungkin juga dia kesemutan, mungkin hanya halusinasi saja. Kemudian gangguan sosialisasi dan salah mengambil keputusan tadi, tidak mau lagi bergaul, diam di kamar terus, gangguan curiga ya, ditanya kenapa sih ibu di kamar aja, takut sekarang musim orang COVID nanti ada tamu datang nularin. Nah, padahal kan zaman sekarang siapa yang mau datang bertamu ya, karena dalam suasana COVID kan semua orang saling menjaga juga ya. Nah, itu mungkin salah satu gejala-gejala daripada delirium ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini kan ada bapak-bapak yang bingung gitu ya, berkabut, kesadarannya berkabut, ini juga bingung mau pergi ke mana, ini juga bingung ya. Dan katanya terutama yang di rumah sakit itu yang sering mengalami delirium ya. Pertama mungkin karena penyakitnya sendiri. Tadi ya misalnya orang COVID, apalagi masuk ICU, wah segala monitor bunyi-bunyi ya. Kemudian perawatnya juga pakai baju kayak astronot, itu dia takut, aduh ini malaikat maut yang datang ya. Padahal perawat ya. Nah, jadi itu juga membuat pasien menjadi gelisah, menjadi delirium. Kemudian yang dipasang infus, yang terutama kalau diikat dan kadang-kadang kalau orangnya gelisah kan diikat ya, itu akan bertambah gelisah ya. Pasien saya ada yang beroperasi itu, memang diikat tadi dia memang gelisah, tapi tiba-tiba dia bisa loncat, dia buka semua infusnya dan lain, dia lari, dia duduk di kamar perawat, marah-marah, perawatnya ada yang dicakar ya. Nah, jadi itu delirium namanya ya. Suasana lingkungan juga bisa menimbulkan delirium. Nah, kalau demensia mungkin ini ibu-ibu sudah banyak hafal ya, karena sudah berkali-kali. Demensia itu adalah suatu sindrom penurunan fungsi intelektual atau proses berpikir dibanding dengan sebelumnya. Ya. Nah, ini biasanya yang tahu adalah orang di sekitarnya. Ya. Pasiennya sendiri tentu nggak merasa ya, kok dia jadi begini gitu, enggak dia. Tapi keluarga di sini harus memperhatikan. Nah, makanya tadi di dalam untuk tahun ini World Alzheimer Month tahun ini tagline-nya adalah kenali demensia secara dini ya, dan berobatlah secara dini juga ya.
Karena apa? Pada demensia ini lain dengan tadi pada delirium. Pada demensia ini menurunnya perlahan-lahan, ya. Sehingga baik keluarga maupun pasiennya sendiri nggak tahu bahwa dia mengalami penurunan, ya. Kalau mulai dibawa berobat, kita tanya, nanti istrinya bilang sejak 6 bulan ini nih dia kayaknya turun aja. Nanti anak-anaknya bilang, enggak Bu, dari 2 tahun yang lalu juga kalau manggil nama kita suka salah-salah aja. Sering lupa barang, sering apa kan dari 2 tahun yang lalu sudah mulai. Nah, karena gejalanya perlahan-lahan itu, makanya bisa kurang diperhatikan, ya. Juga gejalanya kan tidak terlalu mengganggu pada awalnya, ya. Jadi mereka juga tidak terlalu peduli bahwa dan mungkin juga tidak tahu, ya. Karena stigma yang harus kita hilangkan, ya. Bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Kenalilah gejala demensia dan lupa itu bukan proses yang normal. Pikun itu bukan proses yang normal. Jadi kalau ada gejala demikian segera diperiksakan, ya. Nah, jadi pada demensia ini yang menular adalah gangguan memori, terutama memori baru. Gangguan komunikasi, ya. Nah, gangguan komunikasi ini bisa karena lupa, ya. Jadi dia mau ngomong apa lupa bisa. Atau karena pusat bicaranya juga sudah terganggu, ya. Sehingga dia mau ngomong apa kok susah, ya. Mau jemput apa susah. Tadi mau minta jam tangan dia bilang jam dinding, ya. Jadi ada gangguan komunikasi nantinya. Perhatian, konsentrasi juga sulit, ya. Biasanya melakukan pekerjaan tidak selesai-selesai, ya. Jadi belum selesai dia tinggalkan kerjain yang lain lagi. Beberes rumah juga nggak selesai-selesai berantakan terus. Kemudian gangguan orientasi. Jadi sering kesasar, ya. Kemudian sering lupa ini siang atau malam, ya. Nah, pada misalnya orang muslim yang biasa sholat 5 waktu, dia bingung, aduh tadi saya udah sholat belum ya? Sholatnya sholat apa ini? Nah, jadi kalau sudah ada yang demikian itu, nah kita pun yang mungkin masih belum terkategori demensia, tapi justru kita harus mawas diri, ya. Kalau ada gejala-gejala kok sering lupa, sering apa, cepat berobat, ya, cepat cari penyebabnya apa. Nah, di sini juga biasanya ditemukan perubahan perilaku, ya. Perubahan perilaku itu ada yang tadi jadi pendiam, nggak mau bergaul, tidak mau lagi ikut arisan. Ada justru yang pengen keluar terus, ya, pengen ke tempat dulu waktu dia kecil, pengen ke keluarga yang mana, bolak-balik aja kasihan yang ditempati, ya. Nanti baru di jalan dia udah bilang, "Ah, bukan ke sini, maunya ke anak yang lain." Nah, itu kalau sudah demikian, itu sudah satu gejalanya, ya. Nah, di sini mungkin kalau dijelaskan satu-satu, di sini ada gangguan memori, terutama memori baru, tidak menaruh barang pada tempatnya itu juga karena gangguan memori sehingga dia lupa dan kurang perhatian. Pulang dari pesta misalnya dia buka perhiasan, ambil minum di kulkas, nah perhiasan ditaruhnya di kulkas. Dia cari kemana-mana nggak ada. 2 minggu baru lihat, apa sih itu? Ada yang kilo-kilo di kulkas, taunya perhiasannya hilang. Padahal pembantu sudah pulang karena dia bilang mencuri katanya. Jadi pembantunya juga kesel karena dituduh, ya dia pulang, ya. Nah, itu kan menimbulkan satu kegaduhan di dalam rumah, ya. Disorientasi tadi malam-malam diantar jalan-jalan, ya. Ada juga yang malam-malam katanya dia kalau mau sembahyang harus pakai air air alam, ya, tidak mau pakai air pam. Jadi istrinya tiap jam 1 malam harus menyalakan pompa air untuk menarik air tanah karena dia mau sholat. Nah, saya bilang kalau terjadi demikian itu yang sehat juga harus cari akal, ya. Akal dalam tanda kutip, ya, ngebohong yang bukan dosa nih sih, ya. Misalnya jamnya kita putar aja, jam 8 malam, taruhlah jam 12 malam. Jadi ya pada saat itu nyalakan air, dia sholat malam dan waktunya juga, ya. Kemudian di sini sulit melakukan rutinitas. Apa yang dia bisa kerjakan sehari-hari dikacau. Tadi masak misalnya karena dia lupa taruh garamnya 3 kali, jadi tentu keasinan, ya. Mau beberes lemari mungkin, nggak beres-beres, ya. Ini masak juga tadi sulit fokus, apa dulu nih yang dimasukin, apalagi kalau bikin kue yang mesti ada aturannya yang masuk
apa dulu, wah pasti nggak jadi itu kuenya, bantet terus ya. Nah, itu gejala-gejalanya, kemudian kesulitan visuospasial, dia tidak ingat lagi ruangannya di mana, misalnya mau buang air malah ke ruang tamu misalnya, kemudian mau mengambil air, dia mengambilnya pakai kecap misalnya ya. Gangguan komunikasi tadi karena lupa dan lainnya. Salah memilih mengambil keputusan. Biasa ibu-ibu yang belanja biasa kan males ngitung, ada kasih ke tukang sayurnya, pulang aja dia. Tukang sayurnya senang, yang di rumah bilang, "Bu, mana kembaliannya?" Di rumah ibunya sibuk, "Kok uang saya cepat habis ya?" Padahal dia selalu tinggalkan tuh sisa uang di tempat dia belanja. Nah, kemudian juga tadi ada yang senang menarik diri dari pergaulan. Nah, ini lebih sulit ya karena gejalanya tidak kelihatan ya. Tahu-tahu udah pun beneran ya. Sama anak aja nggak kenal, sama suami, sama istri nggak kenal. Tiba-tiba misalnya istrinya masuk kamar marah aja. Apa nih perempuan masuk-masuk kamar saya katanya ya. Itu karena dia selama ini tidak kelihatan gejalanya. Kemudian juga perubahan perilaku tadi ya, mudah tersinggung, mudah marah, dan lainnya. Nah, jadi untuk demensia ini banyak sebabnya ya. Mungkin minggu lalu saya udah ada gambarnya. Jadi demensia itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Yang tidak bisa disembuhkan biasanya yang berhubungan dengan proses degenerasi di otak. Jadi sebetulnya seluruh tubuh kita dalam usia yang lanjut itu akan berdegenerasi, ya, fungsinya menurun. Nah, kalau di otak itu menurunnya tidak diganti oleh sel yang baru, ya, sehingga makin lama makin berkurang. Nah, proses ini disebabkan oleh berbagai hal, misalnya ada faktor genetik, ada faktor penyakit, ada faktor lain, sehingga terjadi kemunduran yang sangat hebat. Misalnya pada penyakit Alzheimer, ya. Pada penyakit Alzheimer itu memang itu suatu ada faktor genetiknya, tapi ada pencetus lain. Demensia vaskuler itu juga kalau sudah terlalu berat tidak bisa disembuhkan. Kemudian campuran yang demensia Alzheimer dan vaskuler, demensia frontotemporal, demensia Lewy body itu tidak bisa disembuhkan ya. Dan belum ada obat yang dapat menyembuhkan, tapi ada beberapa obat yang bisa menghambat progresivitasnya. Jadi tidak terlalu cepat mundur ya. Jadi misalnya stadium ringan atau stadium 1. Kalau dia terus berusaha untuk mengingat, latihan, kemudian makan obat yang untuk mencegah perberatannya ya. Misalnya ada acetylcholine esterase inhibitor, ada golongan memantin. Itu bisa sampai 10 tahun dia stadium 1 terus ya. Tapi kalau orangnya tidak tidak mau makan obat, tidak merasa dirinya sakit, 2 tahun pun sudah masuk ke demensia stadium sedang ya, yang tentu sudah membutuhkan banyak bantuan dari orang lain untuk aktivitas sehari-harinya. Nah, sekarang yang bisa disembuhkan apa? Makanya tadi saya katakan kalau ada gejala cepat bawa ke fasilitas kesehatan. Karena banyak juga yang bergejala demensia tapi bisa disembuhkan. Misalnya pada gangguan metabolik ya. Pada orang diabetes itu sering fluktuasi, tiba-tiba dia lupa, tiba-tiba dia pergi kemana, hilang ya, gangguan orientasi. Nah, tapi kalau misalnya diabetesnya kemudian diatur, gejalanya akan hilang. Intoksikasi itu juga defisiensi vitamin B12 ya. Itu juga bisa memberikan gejala demensia, kalau diobati biasanya bisa sembuh. Biasanya pada orang yang sakit lambung ya. Jadi kalau memang gejalanya jelas defisiensi vitamin B12, berilah obat yang lewat vena yang disuntikan. Karena kalau lewat diminum mungkin penyerapannya tidak baik. Kemudian kelainan tiroid, hiper atau hipotiroid itu juga bisa memberikan gejala demensia. Kalau diobati bisa sembuh. Depresi. Nah, depresi ini hati-hati. Sekarang mungkin kita semua depresi ya. Depresinya ada yang sudah 1,5 tahun ya selama harus tinggal di rumah, ada yang fluktuatif depresinya. Depresi ini kalau lebih dari 3 bulan dibiarkan, itu mungkin akan menjadi demensia betulan. Ya. Karena pada depresi juga kan pengeluaran neurotransmitter saat-saat di otak juga berubah. Nah, kalau lebih dari 3 bulan depresi itu biasanya jadi demensia. Makanya jangan depresi ya, cari jalan keluarnya supaya tidak depresi. Infeksi. Nah, ini infeksi nanti
Dokter Susan akan bercerita, tapi banyak infeksi yang bisa disembuhkan. Kayak orang tifus juga, tifus aja kan kayak ngamuk kayak yang itu bisa juga disembuhkan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat penampilannya ya, bagaimana perbedaan delirium dan demensia. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sini yang delirium mah bingung aja ya. Yang demensia dia bengong, perhatiannya kurang. Nah, itu bisa dilihat ya kalau kita lihat dari gambar ini sudah bisa lihat perbedaan. Yang delirium tuh mendadak, kemudian kebingungannya kelihatan. Kalau yang demensia sih dia biasanya lebih lebih tenang ya, tapi kalau kita lihat pandangannya memang kayak yang bingung ya, dia lihat kalender aja bingung, gitu, mau lihat hanya ada angka tidak ada harinya, dia pengen tahu tanggal 15 ini hari apa misalnya, bingung nyarinya lama ya. Nah, sekarang perbedaan gejala delirium dan demensia ya, karena tadi saya katakan gejala hampir sama ya. Nah, kita lihat dari awal kejadiannya. Kalau delirium itu mendadak, kalau demensia tadi kronik tapi progresif ya, pelan-pelan tapi progresif. Kalau kemudian waktunya, kalau delirium itu beberapa jam sampai beberapa hari. Kalau diobati ya sembuh ya, orang tifus seminggu juga atau 5 hari, 3 hari udah sembuh ya kalau diobati. Kalau pada demensia di sini berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dan sampai beliau itu meninggal ya, biasanya gejalanya akan terus ada dan makin lama makin buruk. Kemudian perhatian dan kesadaran, nah pada delirium ini jelas sekali berfluktuasi ya, gangguan orientasi dan kesadarannya. Kalau pada demensia biasanya pada saat masih ringan bagus, tapi kalau sudah memberat dia akan menetap. Komunikasi ya. Nah, kalau pada yang delirium itu kelihatan sekali bicaranya meracung, kita nggak ngerti ya, mudah teralihkan. Tapi kalau pada demensia mula-mula masih teratur. Nah, tapi lama-lama akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan isi pikirnya, misalnya ya. Kemudian gejala lainnya, nah kalau delirium itu tergantung dari penyebab apa tadi. Kalau keracunan atau efek samping obat bisa gelisah ya, kemudian agitasi, ngamuk gitu. Kemudian hiperaktif. Nah, kalau bisa juga oleh gangguan tidur, bisa juga gangguan persepsi gejala lainnya. Kalau pada demensia ini tergantung dari tipe demensianya. Kalau pada yang Alzheimer itu biasa gangguan memori yang menonjol ya. Dari awal gejala memori, terutama memori baru. Pada vaskuler terganggu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan proses berpikir ya. Misalnya dia mau nyalakan mobil aja bingung, udah duduk di mobil, masukin kuncinya, dia puter, aduh gimana nih mau majunya. Sekarang mungkin ada mobil metik ya tidak terlalu terganggu ya. Nah, tapi lakukan suatu kegiatan yang perlu pikiran itu terganggu. Misalnya ATM jadi mau ngambil uang, bingung nih masuknya kemana lubangnya ya. Apalagi kalau ATM-nya baru ya. Kemudian dimasukin, aduh mesti masukin PIN nih, PIN-nya lupa. Nah, bangsa begitulah. Jadi biasanya tidak bisa melakukan satu proses berpikir yang panjang. Kalau pada Lewy body itu bisa halusinasi dulu yang muncul. Ya. Ada pasien saya yang memang dia orangnya sangat intelek ya. Dia seorang arsitek, kemudian hobinya bikin kaligrafi, sudah dapat juara berapa kali. Dia bilang, sekarang saya kalau malam gak bisa tidur dok, bising terus. Ada orang ngomong terus, itu halusinasi. Dia udah bilang, itu halusinasi. Dia bilang, sangat mengganggu. Nah, jadi di sini gejalanya memang berbeda-beda ya. Kemudian faktor penyebab atau pencetus delirium. Nah ini kita perhatikan, kenapa sih sampai timbul gejala demikian? Mungkin orangnya demensia ya, ada gangguan kognitif ditambah dengan demam ya, dia sakit dan dirawat di rumah sakit misalnya, itu juga buat dia, apalagi buat orang demensia, dirawat di rumah sakit itu sesuatu yang menakutkan, apalagi sekarang ya, zaman COVID ya, perawatnya semua pakai baju yang apa standar standar, apalagi kalau di ICU ya pakai standar 3 itu yang pakai topi, pakai segala lah. Seperti apa ya, astronot atau apa, ketakutan ya mereka. Itu akan menimbulkan gelisah ya. Pencetusnya tadi ya, jadi memang dia sudah demensia, kemudian tadi ada karena dia terlalu ada demam, ada apa, itu timbul ya.
atau dia mulai gelisah, suka mengganggu dan lainnya, diberikan obat penenang bukan menjadi tenang ya, malahan dia jadi tadi mencetuskan gejala-gejala yang lebih hebat lagi. Nah, kemudian kalau sebelumnya sering begitu ya, misalnya orang diabetes, dia sering tiba-tiba gelisah atau gitu, disorientasi, terus diperbaiki gulanya baik lagi. Ya. Nah, itu akan sering terjadi kalau dia tidak patuh untuk mengontrol penyakitnya. Ya. Kemudian juga kalau dirawat itu ada pembatasan gerak, ya, terutama yang diinfus kan suka diikat. Nah, itu juga menimbulkan delirium biasanya. Gangguan fungsi, misalnya dipasang kateter, pasang sonde, wah itu akan kacau ya, bisa dicabut, di apa. Kemudian gangguan sensorik, penglihatan dan pendengaran. Nah, pada orang yang pendengarannya kurang, itu juga sering menjadi pencetus sesuatu yang sebetulnya tidak usah menjadi apa ya, tidak usah menjadi sesuatu yang saya dia pergi ke suatu tempat, oh orang-orang pada ngelihat dia, padahal nggak apa-apa ya, mungkin orang lewat ya dilihatin. Dan oh saya takut ya dilihatin. Oh, kenapa ya? Apa saya dikira pencuri atau apa gitu. Jadi banyak sekali apa salah tangkap gitu ya. Kemudian penyakit penyerta, tadi ada infeksi kandung kemih, paru. Nah, di orang tua karena daya tahan tubuhnya sudah menurun, jadi kalau ada infeksi itu tidak cepat muncul tanda-tanda infeksi. Misalnya kalau orang biasa kan ada infeksi timbul panas ya. Panas ini sebetulnya reaksi tubuh ya untuk dalam rangka meningkatkan imunitas dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghadapi bakteri tersebut. Nah, pada orang tua karena proses ini sudah menurun, jadi ada infeksi pun dia biasa tidak terlalu panas ya. Apalagi infeksi saluran kemih. Tapi dia merasa tidak enak karena pengen buang air kecil terus ya, sampai tidak bisa nahan, dari dia berceceran di mana-mana. Nah, itu juga penyebabnya karena ada penyakit lain. Kemudian depresi. Saat ini ya orang depresi nggak boleh keluar, anak-anak nggak pernah nengok, misalnya dia sendiri tidak boleh keluar. Nah, mungkin dalam suasana sekarang, cobalah yang punya orang tua, apalagi kalau yang hidupnya sudah sendiri ya, pasangannya sudah tidak, coba seringlah di telepon ya, berkomunikasi, kalau bisa pakai video call biar dia bisa lihat wajahnya ya, lihat cucunya dan lainnya, karena itu akan menenangkan juga. Karena dia pikir, aduh si anak saya ini jauh, sedang apa ya kalau dia nggak menghubungi misalnya. Padahal sih nggak apa-apa, cuman ya mungkin karena kesibukannya masing-masing jadi kurang berperhatian. Kemudian orang stroke juga atau orang stroke dioperasi itu juga biasa timbul suatu delirium ya. Lanjut usia, nah di sini kalau ada gangguan kesadaran, ada hipoksi biasanya juga muncul gejala delirium. Tata laksananya bagaimana? Ya, jadi pengobatannya maksudnya. Kalau untuk demensia, memang tadi obat belum ada yang bisa menyembuhkan ya. Tapi terapi farmakologis yang mengurangi gejalanya itu sudah ada, tapi bisa menghambat progresivitasnya. Kemudian kalau ada penyakit yang mendasari ya harus dikontrol ya. Misalnya dia ada diabetes, ada hipertensi dan demensia. Tentu kalau diabetes dan hipertensi yang dikontrol dengan baik, demensianya tidak akan terlalu cepat menurun. Kemudian terapi non farmakologis. Jadi coba dilatih untuk memperbaiki memorinya. Ya. Kemudian latihan mempertahankan fungsi yang masih baik. Suruh olahraga, kemudian diet yang sesuai ya. Dan adaptasi lingkungan ya. Misalnya di rumah kalau dia sudah bingung mana kamar mandi mana apa, ya, boleh ditulis atau ditaruh gambar di situ sehingga dia mengingatkan oh kalau kamar mandi itu di situ ya. Jadi dia untuk mempermudah beliau yang sakitnya. Nah, kalau delirium ini dengan intervensi yang cepat dan tepat akan sembuh ya. Jadi kalau kejadiannya terjadi di rumah segera bawa ke rumah sakit ya. Mungkin di sana diperiksa urinnya, oh ternyata dia infeksi saluran kemih, dirawat, diberikan obat mungkin 2 hari udah sembuh ya. Kalau kejadiannya di rumah sakit, nah di sini biasanya suasana rumah sakit, tapi kalau di ICU ya bunyi monitor, titut itu bukan bikin delirium ya. Nah mungkin kalau dia mulai ngamuk, ya minta bantuan tenaga medis untuk menenangkan. Dan kalau delirium ini dapat disembuhkan kalau dikelola dengan baik ya.
Di kesimpulannya, di sini demensia dan delirium itu paling sering terjadi pada orang tua. Ya. Gejalanya hampir sama, tapi kejadiannya berbeda tadi ya. Pengobatan, nah delirium dapat diobati sampai sembuh. Diobati faktor risikonya dan hindari pencetusnya ya. Kalau pada demensia, terapi simptomatik bisa mencegah progresivitasnya. Nah, gejala harus dikenali oleh seluruh keluarga ya, dan masyarakat sekelilingnya. Karena tentu mungkin yang bersangkutan tidak merasakan sakit tersebut ya. Kalau terjadi gejala-gejala tersebut segera dibawa ke rumah sakit ya. Jadi mungkin yang delirium ini bisa terselamatkan ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita harus ingat lakukan vaksinasi. Siapa yang belum vaksin, sekarang kan sudah turun, tapi virus COVID yang bermutasi sudah mulai mengintai ya. Kalau kita tidak divaksin, mudah sekali terkena nanti, apalagi kalau sudah lansia. Tetap prokes 5M dijalankan, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan ke Terima Ibu kasih, Dr. Airin. Yus. Iya. Iya. Saya stop share dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih, Dr. Yus. Terima kasih Mbak Airin sudah bantu backup untuk opening tadi. Tadi sudah disampaikan dari Dr. Yustiani Diko tentang demensia versus delirium pada lansia. Materi selanjutnya saya akan memanggil narasumber kita yang selanjutnya itu Dr. Susantina Projo Suwoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, yang akan mengangkat tema tentang update COVID pada lansia. Dr. Susantina sudah hadir bersama kita di tengah-tengah Zoom ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, kita simak dulu materi tentang update COVID pada lansia. Kepada Dr. Susantina, saya persilakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Ini selamat pagi, masih bilangnya selamat pagi ya. Terdengar suara saya? Ya. Terdengar, Dok. Baik-baik, terima kasih banyak. Oke, saya baru ketemu Mbak Wulan nih, baru ketemu muka dengan Mbak Wulan, biasanya via WhatsApp aja. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya senang sekali kali ini bisa diundang lagi bicara di event ini. Ini sangat menyenangkan. Ini kali kedua ya, saya diundang di event ini. Dan seingat saya sebelumnya waktu itu bicara tentang vaksin COVID ya. Waktu itu kita mau mulai dilakukan vaksinasi massal dan waktu itu kita diskusi sama-sama tentang vaksin COVID. Nah, sekarang saya dikasih tugas lagi nih untuk sama-sama ngajak diskusi apa yang baru seputar COVID, dan saya bilangnya di sini senior, nggak boleh bilang lansia. Apa ya lansia, jadi senior ya gitu. Jadi apa yang baru tentang COVID dan senior ini kita lihat sama-sama ya. Oke, jadi yang kita udah tahu dulu yaitu bahwa virus yang menyebabkan COVID adalah virus SARS-CoV-2 ya. Virus SARS-CoV-2 ini ternyata yang membawa awalnya itu dari kelelawar. Si kelelawar ini yang bawa kemana-mana, ngajak main virusnya, katanya di saluran cernanya keluar dari empuknya gitu. Akhirnya ini menyebar kemana-mana dan menimbulkan pandemi. Dan sekarang kita dalam masalah besar, pandemi pandemi COVID. Nah, saya yakin nih nggak ada satupun dari kita yang ada di sini menyangka bahwa kita akan merasakan hidup di tengah pandemi. Jadi itu suatu shock, suatu hal yang mengejutkan. Baik berapapun usia kita, tidak ada yang menduga. Kenapa kok saya selama ini pernah baca sih, dulu-dulu ada wabah flu Spanyol, ada wabah MERS, ada wabah SARS, tapi saya nggak ngira, ternyata saya juga kebagian dapat jatah hidup di tengah suatu wabah COVID gitu. Nah, ternyata yang mengerikan dari COVID adalah
dia bisa ditransmisikan dari satu manusia ke manusia lainnya tanpa bantuan si kelelawar lagi. Ini yang mengerikan. Kalau demam berdarah gitu, penyakit yang sudah sangat sering kita dengar di telinga, sangat familiar, sebelum satu orang menularkan virus dengue-nya ke orang lain, itu butuh dulu bantuan nyamuk. Jadi kalau kita bisa berantas nyamuk, hilanglah gitu. Kalau nggak ada nyamuk, walaupun ada orang sakit dengue, kita kurung gitu, misalnya di dalam rumah, nggak masalah. Orang lain nggak akan ketularan gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah dengan COVID adalah dia bisa menyebabkan transmisi dari satu manusia ke manusia lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kita sesama manusia harus saling menjaga satu orang dengan orang lainnya. Yang bisa kita lakukan gimana? Satu, sering cuci tangan. Dengan kita cuci tangan, berarti kita melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Baik itu dengan sabun atau dengan sanitizer yang ada alkoholnya. Nah, yang lain lagi, kita harus menggunakan masker. Masker ini yang dianjurkan oleh WHO sekarang adalah masker yang lapis 3 ply, masker medis 3 ply. Menutup dari atas lubang hidung sampai bawah dagu, depan telinga kanan sampai depan telinga kiri, semuanya harus rapat. Gitu. Tapi kan muka orang beda-beda. Masker itu kalau dilihat dipanjangin tuh bentuknya cuma kayak HP begini aja, bentuknya persegi panjang, terus kita pas-paskan di muka. Ya pasti ada lubangnya. Lubang di depan telinga sini, di atas sini. Nah, jadi WHO sarankan pakai lagi masker kain di depannya. Maksudnya bukan untuk menambah kemampuan filtrasi, tapi lebih untuk merekatkan si masker itu di wajah kita. Dengan memakai masker medis seperti itu, selama kita tidak tinggalnya di suatu ruang isolasi COVID, katanya sih bisa efektif untuk melindungi kita dari tertular virus dari luar dan bisa melindungi orang lain dari misalnya kita punya virus COVID dalam badan kita, bisa menangkap si virus itu supaya orang lain nggak kena. Gitu. Lalu yang keempat, hindari menyentuh daerah wajah dan leher, terutama lubang-lubang mulut, hidung, mata, tapi terutama kepala dan leher kita. Kenapa? Karena si virus ini ditularkan melalui droplet, cairan yang keluar baik dari hidung maupun mulut kita. Gitu. Bisa juga dari yang menempel-menempel di depan wajah kita dan yang menempel-menempel di depan masker kita. Jadi kalau kita udah pakai masker, bernafas, tarik nafas, gitu, virusnya kesaring di depan. Nah, apa yang terjadi kalau nggak sengaja nih, maskernya kepegang, maksudnya sih baik, pengen betulin posisi masker. Nah, megang gini, ya virus yang tadinya udah disaring di depan masker nggak bisa masuk ke dalam hidung dan mulut kita, nempel di tangan. Habis itu biasa manusia kan, mata gatal, kucek. Nah, virusnya bisa langsung mengenai mukosa di konjungtiva, di mata kita bagian depannya selaput mata masuk, kita tetap aja tertular. Jadi apa pesannya? Kalau memakai masker, pada saat kita memakai masker, mau pakai, cuci tangan dulu. Baru pakai masker, pastikan posisi sudah oke, baru cuci tangan lagi, baru beraktivitas. Sekali kita lepas masker, ganti. Masker medisnya buang, masker kainnya boleh nanti disimpan di tempat khusus, nanti dicuci lagi. Nggak boleh dipakai ulang. Jadi nggak boleh yang digantung-gantung, jadi kalung, ada mastrap. Pakai mastrap boleh, tapi begitu sudah dilepas maskernya jangan pakai lagi. Gitu. Karena kalau kita gantung, ya depan-depan sini tuh kan ada virusnya juga. Di dagu kita, di leher kita itu ada virus-virusnya juga. Jadi kita mencegah supaya kita nggak sakit. Nah, yang kelima adalah kita harus menjaga jarak. Nah, ini akan menjadi masalah tersendiri, nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, bersyukur sekarang sudah banyak vaksin. Vaksin-vaksin ini sebetulnya belum teruji 100%
aman, 100% efektif. Karena masih ada saja kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi tidak usah khawatir. KIPI akibat vaksinasi COVID umumnya ringan. Jadi reaksi lokal aja, agak lebam, agak pegel, habis itu demam. Saya sendiri habis divaksin demam 3 hari sampai 38, oh ya udah nggak masalah, minum paracetamol kerja aja gitu. Lalu kalaupun terjadi KIPI yang berat itu sangat jarang. Sehingga kalau kita hitung untung rugi divaksin dengan nggak divaksin, overall keuntungannya jauh lebih banyak dibandingkan tidak divaksin. Kalau nggak divaksin ya udah nggak ada proteksi sama sekali. Apalagi beberapa populasi kunci yaitu yang usianya ekstrim, baik itu yang muda sekali atau yang sudah usianya lanjut gitu. Jadi vaksin itu suatu alat yang sangat efektif untuk mencegah kita dari terkena COVID. Selanjutnya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu nggak pilih-pilih, dia virus yang nerimo. Dikasih pasien apapun, dia sikat, dia lahap. Mau dari neonatus, baby, sampai yang sudah lanjut, itu semuanya dia sikat. Jadi dia nggak pilih-pilih. Nah, itu nyebelinnya. Kalau usianya si pasien masih muda sekali atau sudah lanjut sekali, daya tahan tubuh itu nggak bagus. Baik itu imunitas kita ada dua, ada yang innate, ada yang adaptif. Dua-duanya jelek. Jadi daya tahan tubuh kita, tentaranya badan kita itu masih belum bagus. Nah, ditambah lagi yang usia senior, ini sudah banyak penyakit tambahan umumnya. Sudah ada diabetes, ada hipertensi, ada penyakit jantung, penyakit paru. Yang mana beberapa studi, karena pandeminya sudah sejak Maret tahun lalu, jadi sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa pada pasien dengan diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit paru obstruktif kronik, itu membuat seseorang apabila terkena, manifestasi klinisnya akan menjadi lebih berat dan lebih rentan untuk tertular dibandingkan orang yang tidak memiliki penyakit-penyakit ini. Gitu. Jadi ini sangat merugikan. Penyakit-penyakit ini sangat merugikan. Jadi kalau ada seorang yang senior sudah daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia punya komorbiditas, manifestasi klinis lebih berat, dia kalaupun survive membutuhkan waktu rawat yang lebih panjang. Nah, ini dia yang membuat kita harus melindungi populasi senior ini lebih dibandingkan populasi yang lain. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Yustiani, rawat inap isolasi pada pasien COVID senior itu menimbulkan masalah tersendiri. Di satu sisi, si pasien butuh isolasi. Ya syukur kalau bisa isolasi mandiri di rumah. Dia ada di suatu lingkungan yang familiar. Mungkin masih bisa lihat wajah anaknya, cucunya, pasangannya, gitu. Dia masih bisa lihat wajah-wajah yang dia kenal. Lah kalau dirawatnya di ruang isolasi di rumah sakit, apa yang terjadi? Dokter, perawat yang merawat pada pakai baju astronot. Jadi itu sangat nggak nyaman. Itu sangat merugikan apabila seseorang berusia senior harus diisolasi di rumah sakit. Belum lagi kalau sebetulnya memang sudah ada demensia, dirawat di ruang isolasi di rumah sakit, dia akan menjadi gaduh gelisah, kondisinya nggak baik. Kalau gaduh gelisah, apa yang terjadi? Tangan diikat, makan nggak mau makan, pasang selang makan, nasogastric choke. Supaya pipisnya nggak kemana-mana, pasang selang kencing. Nah, itu sangat merugikan. Jadi kita berusaha supaya tidak satupun, terutama saudara kita yang sudah senior ini, jangan sampai kena COVID gitu. Ini menimbulkan masalah besar, kita semua menjadi ketakutan. Nah, inilah yang terjadi. Terutama senior-senior akan merasa tidak pasti, masa depan menjadi tidak pasti. Tadinya memang udah nggak pasti, dengan adanya pandemi COVID menjadi nggak pasti lagi. Dulu waktu awal-awal Maret 2020, katanya nanti akan ada gelombang 1, gelombang 2, habis itu Juni punah. Sekarang udah
September 2021 nggak ada tanda-tanda COVID punah gitu. Jadi kapan punahnya? Terus yang kedua, dia menjadi khawatir, gimana masa depan saya? Masa saya mau kayak gini-gini terus? Sebelumnya saya masih bisa jalan-jalan ke taman lansia, saya jalan-jalan berjemur di depan rumah. Sekarang saya takut, saya khawatir, nggak tahu nanti kalau di jalan keluar di depan rumah ketemunya sama siapa. Terus akhirnya di-lockdown, dikunci di dalam rumah karena takut gitu. Saya sekarang nggak bisa lagi ketemu dengan cucu-cucu saya karena semuanya di-lockdown di rumah masing-masing. Akibatnya merasa sendirian, kesepian, bosan. Yang tadinya masih bisa pengajian, setidaknya jalan ke rumah tetangga, gonta-ganti untuk pengajian atau datang ke masjid, pengajian, sekarang nggak bisa, di rumah bosan, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara-saudara semuanya anak, semua judulnya WFH. WFH walaupun ada di home, ada di rumah, tapi semuanya sibuk di depan laptop sendiri-sendiri. Cucu-cucu juga gitu. Karena sekarang di rumah, tapi semuanya pada kerja di depan laptop masing-masing, susah. Jadi dia menjadi sedih. Masalah tersendiri adalah dana pensiun. Pensiun itu harus diambil orangnya sendiri, ketemu, baik itu di kantor pos atau di bank BRI, orangnya harus datang. Kalau nggak datang, dana pensiun nggak keluar, rekeningnya diblok gitu. Jadi bingung, itu masalah tersendiri. Terlepas dari berapa nominal pensiun, dana pensiun itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk senior-senior gitu. Ya, terlepas dari anak-anaknya semuanya udah bisa nyukupin, tapi si senior ini menganggap dana pensiun itu sesuatu yang penting. Itu menjadi pikiran sendiri buat dia. Dia bingung, nggak ada lagi aktivitas. Biasanya setidaknya sebulan sekali bisa ke bank, ke kantor pos, ketemu orang-orang, ambil dana pensiun, ini udah nggak lagi. Terus biasanya habis ambil uang pensiun, pulang itu nyamper dulu kemana, makan, atau ngapain. Ini udah nggak bisa. Akhirnya di rumah. Belum lagi kalau kehilangan anggota keluarga, pasangannya meninggal karena COVID, anak cucunya ada yang meninggal, terus dia dengar, teman si ini dia meninggal karena kena COVID. Wah, sedih sekali. Jadi bertanya-tanya, kapan giliran Tuhan panggil saya? Gitu. Karena di lockdown di rumah sakit menjadi hal yang mengerikan. Jadi akses kepada pelayanan kesehatan juga menjadi terganggu. Yang biasanya bisa ambil obat sebulan sekali, sekarang aduh takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit gitu ya. Jadi akhirnya ini semua menjadi masalah. Jadi ibaratnya dia hanya ada di rumah, dindingnya semuanya gelap, hanya bisa melihat kenangan-kenangan masa lalu, lihat foto-foto zaman dulu, foto anak, foto cucu gitu. Nah, ini ada suatu penelitian untuk melihat bagaimana kadar kesepian pada usia senior. Ini survei yang dilakukan sebelum pandemi, memang pada dasarnya sudah merasa kesepian. Tapi kadar kesepiannya ternyata setelah terjadi pandemi itu meningkat. Nah, kita lihat yang garis lurus ini adalah yang memang tinggal sendiri, nggak tinggal dengan siapapun, jadi tinggal sendiri. Pada dasarnya sudah merasa kesepian, setelah itu berjalannya pandemi, tingkat kesepiannya menjadi meningkat. Tapi ternyata walaupun ini garis putus-putus, ini adalah orang senior yang tidak tinggal sendiri, masih ada pasangannya atau ada anak cucunya. Pada dasarnya memang dia sudah kesepian, tapi habis itu dengan berjalannya pandemi tingkat kesepiannya meningkat. Jadi ini sangat menyedihkan. Nah, ini saya ambil data dari BPS di tahun 2018 untuk melihat kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ternyata yang usianya 60 ke atas itu angka kemiskinannya itu lebih tinggi. Dan ternyata yang laki-laki itu angka kemiskinannya lebih tinggi. Ini sebelum pandemi, nggak tahu sekarang. Jadi pensiun itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Support dari keluarga, anak cucu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Lah, dia berpikir,
Oke, saya sudah nggak punya apa-apa, tapi saya bersyukur saya masih punya anak. Tahu-tahu anaknya meninggal karena COVID. Wah, itu menjadi masalah tersendiri untuk pasien-pasien COVID. Nah, sekarang kita lihat distribusi usia pada pasien COVID itu seperti apa. Ternyata memang paling tinggi itu di usia produktif di sini. Tapi kita lihat di atas 60 ternyata cukup tinggi juga gitu. Sehingga dan sekarang trennya yang di usia 60 ke atas ini semakin meningkat lagi. Kenapa? Karena dengan alasan komorbiditas, satu, dan dengan alasan tidak bisa beranjak dari rumah, jalannya nggak oke, itu jadi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Akibatnya tidak terproteksi dan angka kejadian COVID pada usia senior itu saat ini semakin meningkat. Nah, sekarang saya perlihatkan lagi ada survei lagi. Setelah pandemi, ternyata yang usianya senior, 1 di antara 4 senior itu mengalami kecemasan atau depresi. Penyebabnya ya yang tadi. Kalau dia tinggalnya sendiri, ternyata 1 di antara 3 senior itu mengalami cemas atau depresi, dan terutama yang perempuan, apalagi kalau income-nya rendah, apalagi kalau memang sudah punya penyakit pada dasarnya. Jadi kalau awalnya sakit, memang sudah punya komorbiditas, di tengah-tengah pandemi ini si senior, 1 di antara 2 senior itu mengalami kecemasan dan depresi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tampilan COVID pada pasien-pasien senior. Ternyata sangat tidak khas. Kita lihat dari gejala dominan. Kalau pada umumnya, demam itu bisa dirasakan pada 80% pasien. Tapi pada pasien senior itu nggak sampai 60% muncul demam. Nanti kita lihat kenapa penyebabnya. Tapi intinya begitu. Begitu ada demam, berarti itu sudah menjadi tanda alarm. Ini harus segera dibawa ke dokter. Ada yang salah dengan si senior. Ada apa ini kita lihat. Lalu batuknya juga nggak terlalu sering. Seseknya juga nggak terlalu sering. Beda dengan kalau COVID pada usia yang lebih muda. Itu 70% katanya itu bisa sesek. Umumnya itu hanya merasa lemes-lemes. Gitu. Tapi ada gejala yang nggak dominan yang lain. Ada yang nyeri menelan, bisa diare, bisa mual, muntah, badan pegel-pegel. Padahal pada dasarnya biasanya usia senior udah sering mengeluhkan, badan saya nggak enak, nyeri otot, nyeri sendi. Jadi begitu kena COVID, dia merasakan gejala ini, oh mungkin kemarin ini lanjutan dari yang sebelumnya aja. Jadi akibatnya COVID pada senior itu lebih susah untuk dideteksi. Satu-satunya cara dengan PCR. Kalau ada salah satu dari tanda dan gejala ini muncul, ya apalagi dengan riwayat kontak yang jelas, sebaiknya harus segera dilakukan PCR. Nah, ini adalah suatu anomali suhu pada pasien-pasien senior. Tadi Dr. Yustiani juga udah jelaskan bahwa pada pasien senior regulasi suhu, termoregulasi di dalam badannya itu mengalami perubahan. Sehingga panduan bilang, kalau ada seorang senior diukur suhu 1 kali, suhunya lebih dari 37,8, nah ini sudah menjadi satu tanda alarm. Atau sudah beberapa kali diukur suhu, tapi ada yang lebih dari 37,2, misalnya 5 kali ngukur suhu, 2 setidaknya suhunya lebih dari 37,2. Wah, itu udah satu tanda alarm. Padahal ini masih normal ya. Biasanya kalau usia lebih muda kita bilang demam kalau di atas 38. Tapi kalau senior beda. Sekali diukur lebih dari 37,8 itu sudah menjadi tanda alarm. Atau setidaknya 2 diukur suhunya tapi lebih dari 37,2, ini sudah menjadi tanda alarm. Atau ada kenaikan suhu setidaknya 1,1 di atas ini, maka akan menjadi tanda alarm. Nah, kalau ternyata ini terjadi, segera hubungi dokter. Bukan berarti dia sakit COVID ya, enggak. Tapi ini udah menjadi alarm. Alarm ya kayak kita
apa kayak di bank, tiba-tiba alarmnya bunyi, oh mungkin ada yang ngambil uang di situ, atau mobil alarmnya bunyi, oh ada yang salah mobil, apa ada yang curi atau gimana gitu, ada yang mau buka paksa. Ini juga kalau ada pengukuran suhu dengan hasil seperti tadi, itu alarm ada yang salah dengan si senior, bawa ke dokter. Oke. Nah, ternyata senior ini cukup patuh kok untuk melakukan usaha-usaha mencegah tertular dari COVID-19. Jadi dilihat nih kepatuhan untuk melakukan tadi yang usaha-usaha pencegahan. Ternyata dibandingkan usia 20, justru usia senior ini lebih patuh. Kenapa? Ya dia parno. Dia sadar diri bahwa saya lebih rentan. Sedangkan kalau yang masih usianya lebih muda, masih bandel-bandel, masih pengen bergaul, masih pengen kongko-kongko bareng. Kalau udah usia lebih lanjut, biasanya lebih patuh. Kita lihat dia lebih patuh untuk tidak mau dikunjungi. Ya, di sini lebih tinggi dibandingkan yang ini. Lalu dia lebih patuh untuk tidak mau berkumpul, keluar rumah lalu berkumpul dimanapun. Dia juga lebih patuh untuk tidak mau melakukan perjalanan yang menggunakan alat transportasi publik. Itu kelebihan dari senior. Tapi kekurangan senior adalah mereka nggak patuh untuk memakai masker. Kenapa? Ya, lihat wajahnya. Wajah senior itu sudah bentukannya sudah berbeda gitu ya. Jadi nggak nyaman kalau pakai masker. Terus sesak, apalagi kalau udah ada penyakit paru gitu. Jadi sesak. Terus kulitnya juga jadi nggak nempel si maskernya itu, walaupun udah dipakai diiket-iketin gitu susah. Nanti kita lihat ada gambarnya di slide berikutnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat tentang vaksinasi. Kalau saya ingat pada waktu saya diundang yang dulu untuk bicara di ALSIS ini, waktu itu saya bilang, waktu itu panduan juga masih bilang bahwa ada satu list panjang itu yang nggak boleh divaksin tuh yang gini, 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 gini. Tapi ternyata sekarang lebih terbuka. Kalau dulu kenapa banyak pantangan untuk vaksinasi? Karena vaksin baru gitu. Jadi masih belum banyak penelitian. Sekarang sudah 1 tahunan, penelitian sudah banyak. Dan ternyata membuktikan bahwa vaksinasi COVID itu cukup aman, sangat aman malah. Dan ada studi menunjukkan bahwa kalau usia senior ini dilakukan vaksinasi lengkap, jadi 2 kali, ternyata proteksinya sangat tinggi, 94%. Kalau ternyata hanya 1 kali, sudah lumayan juga, 64%. Kalau divaksinnya dengan vaksin yang mengandung mRNA, itu mereknya bisa Pfizer, BioNTech, atau Moderna. Nah, memang sekarang yang dipakai di Indonesia untuk vaksinasi massal pada usia senior itu biasanya yang dipakai adalah yang vaksin inactivated virus. Jadi vaksinnya dari virus yang sudah dimatikan, dilemahkan. Jadi bukan virus yang hidup, nggak usah takut, virusnya sudah mati, dilemahkan. Biasa mereknya ada yang AstraZeneca, ada yang Sinovac. Itu cukup aman, tidak masalah. Tapi memang proteksinya tidak setinggi ini, nggak setinggi 94%. Tapi kita pakai prinsip, vaksin terbaik adalah vaksin yang ada di depan kita. Jadi daripada nunggu-nunggu, aduh kapan ini saya sudah usia 65 ke atas, tapi kok di Indonesia belum kebagian terus Modernanya, Pfizer-nya. Ya udah saya tunggu-tunggu. Enggak. Vaksin terbaik adalah vaksin yang ada, tersedia di depan kita. Jadi sekarang vaksin apa yang ada, vaksin aja dulu gitu. Nah, saya mengerti, kadang-kadang kalau datang di lokasi vaksinasi, karena di sana yang jaga umumnya kadang-kadang malah bukan dokter gitu. Jadi mereka masih plek-plekan ngikutin aturan yang dikeluarkan pemerintah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Terus saya gimana dok? Nggak apa-apa. Kalau memang mengalami kendala, merasa saya memang perlu untuk divaksinasi, tapi sudah datang ke tempat vaksinasi, lalu saya ditolak dengan alasan bla bla bla, atau dok saya mau vaksinasi nih, tapi saya takut nanti ditolak. Kalau ragu, datang dulu ke dokter. Bisa dokter spesialis penyakit dalam, bisa dokter apapun, nanti si dokter akan menilai kira-kira
layak atau tidak layak untuk divaksinasi. Kalau berdasarkan penilaian dokter tersebut, ternyata ini sih layak untuk vaksinasi. Katanya syarat untuk vaksinasi adalah bisa jalan sendiri, tapi ini ternyata sudah pernah stroke, jadi sulit untuk jalan sendiri. Nah, misalnya si dokternya melihat seperti itu, nanti dokter akan membuat surat keterangan bahwa si pasien tersebut layak untuk dilakukan vaksinasi. Berbekal surat keterangan layak vaksinasi itu bisa dibawa ke tempat untuk vaksinasi, ditunjukkan ke vaksinatornya, nanti tetap akan bisa dilakukan vaksinasi ya. Oke. Nah, kita lihat ini dulu yang 8 Desember 2020 di Inggris yang pertama divaksin justru adalah usia senior. Ini, ibu ini, Bu Margaret Keenan, usianya 90 tahun. Lalu Bapak William Shakespeare, usianya 81 tahun. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang divaksin pertama di Inggris. Jadi nggak usah takut. Nah, tadi salah satu usaha pencegahan transmisi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID adalah dengan melakukan jaga jarak, physical distancing. Tapi ternyata itu menimbulkan masalah. Senior biasanya ya udah di rumah, dikekep di rumah, nggak bisa kemana-mana. Akibatnya konsekuensinya selain physical distancing, jadi bisa terjadi social isolation. Nah, ini yang kita nggak pengen. Karena social isolation akan memperburuk kondisi si senior. Lalu dia akan menjadi banyak masalah kalau dia punya Alzheimer semakin jelek, demensianya menjadi jelek gitu. Jadi sangat tidak menguntungkan. Jadi kita harus pisah. Yang dimaksud dengan physical distancing hanya menjaga jarak, tapi jangan menjaga jarak sosial. Secara sosial kita harus selalu dekat. Jadi kalau orang Indonesia kita bilangnya jauh di mata tapi dekat di hati. Banyak cara. Gimana caranya? Kalau memang kita nggak, misalnya kerjaannya mobile, selalu setiap hari melakukan perjalanan keluar kota dan nggak memungkinkan untuk bawa mobil sendiri, jadi harus naik pesawat, naik kereta, naik bus. Gimana nih nanti kalau saya pulang ke rumah ketemu sama bapak ibu saya, terus saya takutnya nularin mereka. Ya udah nggak apa-apa, tetap jaga jarak, tapi tetap dikunjungi dalam tanda kutip. Gimana? Telepon, video call gitu. Nah kayak gini, ajakin video call. Nah, yang menjadi masalah dengan video call, biasanya usia senior dibawain gadgetnya yang nggak ada, nggak canggih lah gitulah ya, bilang dengan alasan ya nanti kakek nenek saya, bapak ibu saya nggak mudeng, nggak ngerti, kalaupun ada aplikasi untuk Zoom dia nggak ngerti. Nah, itu pentingnya untuk melatih. Itu penting kita bikin tulisan nanti gimana gitu. Step by step untuk video call harus diajarin. Kalaupun nggak bisa, setidaknya telepon harus dikunjungin. Atau kalau nggak, kunjungi tapi yang aman. Pakai masker, kalau perlu nggak usah masuk rumah, nggak apa-apa. Yang penting dikunjungi. Atau kalau bisa, bareng-bareng tetap melakukan aktivitas, tapi semuanya pada pakai masker. Dan aktivitasnya jangan yang kayak misalnya nyanyi atau apa gitu, nggak. Jadi mengurangi risiko transmisi. Kalaupun mau berolahraga, baiknya dilakukan di luar, di tempat terbuka, tetap pakai masker. Tetap bermain bersama, main apapun itu, sukanya main catur, di sini sih yang main tumpuk-tumpuk gitu ya, main blocks, atau nah ini harus selalu kita lihat, kita perhatikan gitu. Kalau misalnya, "Loh kok murung, Bu? Kenapa?" Ditanya. Kita harus saling bertanya. Kalaupun nggak ada apa-apa, bertanya, "Gimana kemarin aktivitasnya ngapain? Ibu kok hari ini kelihatannya beda ya? Kenapa? Ibu kok nggak banyak bicara hari ini?" Pokoknya harus selalu dilibatkan dalam pembicaraan. Sekalipun kadang-kadang si senior sudah nggak bisa melakukan kontak dengan kita, tetap lakukan kontak. Dia tetap mengerti gitu. Berikan tanggung jawab yang masih mungkin untuk dilakukan. Terserah apa. Misalnya masih bisa ngelap meja, masih bisa ngelipat pakaian, masih bisa ngatur buku, numpuk-numpuk koran, berikan tanggung jawab. Lalu ya,
kita harus dekatkan diri pada Tuhan. Kalaupun nggak ada siapa-siapa, masih ada Tuhan. Jadi kita nggak pernah sendiri, itu sangat penting. Nah, ternyata studi sekarang menunjukkan bahwa musik itu sangat bermanfaat dalam hal apapun, terutama pada orang-orang yang sakit apapun, terutama COVID gitu. Jadi ajakin dengerin musik apapun yang disukai. Jadi jangan nanti kan social gap ya. Si senior sukanya keroncong kemayoran atau Bengawan Solo. Diajakin dengerin lagu-lagunya Rihanna. Yang nggak ngerti dia, ikutin. Sukanya dengerin lagu apa. Dengerin bersama, ajak bercanda, ajakin karaoke. Karaoke-nya nggak, oh dok berarti saya harus belanja ini karaoke set, nggak usah, sebisanya aja. Terus ini dance sebisanya aja. Mau suka dance-nya apa? Dangdut, mau apapun. Dan kalau bisa di tempat terbuka. Karena kalau habis dance kan biasa ngos-ngosan. Nah tadi di depan ada poco-poconya untuk yang diajarin sama komunitas Alzi. Nah itu oke banget. Jadi kita harus sering bergerak gitu. Itu sangat membantu menaikkan mood kita. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah gimana untuk kontrol ke dokter. Harus ngambil obat sebulan sekali. Tadi dokter Yustiani sudah bilang kalau udah usia senior harus dipantau kesehatannya setidaknya sebulan sekali. Gimana gitu. Yang penting pertama adalah biasakan pakai masker yang benar. Jangan kayak begini. Kalau gini lagi naikin, ini lagi naikin. Nah, apa sih yang menjadi masalah dari pemakaian masker ini? Ternyata di sini talinya kepanjangan. Jadi pakailah pengencang ke belakang. Mas strap di sini sangat berguna. Jadi kencengin ke belakang. Atau kalau enggak dibuat ikatan di sini. Buat ikatan jadi lebih kencang. Dan didobelin lagi sama masker kain. Iketin lagi ke belakang. Jadi jangan masker kain yang saya lihat kan kadang cuman bawahnya gantung gitu. Jadi atasnya aja diikat, bawahnya gantung. Enggak, itu enggak efektif. Lalu untuk melakukan kunjungan ke dokter harus direncanakan. Jadi jangan kaget-kaget besok kita mau ke dokter. Enggak, rencanakan dulu. Kalaupun emang mendadak, rencanakan dengan baik. Nanti berangkatnya jam berapa, dokternya prakteknya jam berapa. Nanti berangkatnya naik apa, kalaupun harus pakai kendaraan umum, nggak bisa kendaraan pribadi, ya udah nggak apa-apa, tapi harus dipastikan kira-kira nanti jam berapa, nanti pulangnya naik apa, gimana, itu harus betul-betul direncanakan. Bawa masker cadangan, bawa hand sanitizer sendiri cadangan, nggak usah nanti tangan diberukut-berukut pakai sarung tangan gitu, nggak usah, tangan telanjang begini juga nggak masalah. Yang penting sering cuci tangan. Habis pegang handle pintu, habis neken tombol di lift, itu harus cuci tangan gitu. Habis kalau ada yang ngajak salaman, lupa terlanjung salaman, ya harus cuci tangan lagi gitu ya. Jadi perencanaannya harus baik. Lalu kalau bisa telemedicine. Tapi kalau nggak bisa, memang harus berkunjung langsung. Ya, berkunjung langsung nggak usah takut. Karena kita harus menjaga obat-obat rutin tetap rutin. Jadi jangan nanti punya obat hipertensi yang harus diminum, tapi nanti nggak diminum karena kunjungan ke dokternya nggak berani dilakukan, gitu ya. Jadi harus diambil terus, obat rutin harus tetap dikonsumsi secara rutin. Kalau bisa, beberapa rumah sakit dan klinik sekarang memberikan fasilitas layanan yang memberikan obat rutin untuk diberikan selama untuk cukup dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Datang. Kalau emang harus datang ke dokter, datang. Jangan menunda kedatangan, gitu ya. Ada juga yang katanya kalau misalnya yakin kondisi pasiennya baik, gitu, syukur-syukur bisa periksa sendiri tensi dengan alat di rumah, gitu. Nanti yang datang ke dokter nggak usah si pasiennya sendiri, bisa anggota keluarga yang lain. Tapi kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa, tetap harus datang ke dokter. Asal ini pakai maskernya yang benar sama harus direncanakan dengan baik gitu ya. Nah, kalau ternyata kita menjaga seorang senior di rumah, ya kita harus menjaga juga diri kita. Misalnya, wah nggak memungkinkan nih dok, saya masih bolak-balik keluar rumah untuk belanja lah, untuk bekerja lah.
tapi saya juga harus ngurus ibu bapak saya, kakek nenek saya di rumah. Ya sudah, tidak masalah, tapi kita menjaga supaya diri kita tidak sampai tertular COVID. Cuci tangannya harus benar, sering-sering cuci tangan. Kalau habis dari luar sampai rumah mandi, sekujur tubuh dimandiin, cuci rambut, sikat gigi, semuanya. Baju ganti baru ketemu dengan keluarga kita. Setiap kali mau menyiapkan makanan, mau bertemu dengan orang tua, kita harus cuci tangan dulu. Sebisa mungkin hindari keramaian, tapi kalau memang terpaksa, ya sudah, enggak apa-apa, asal tadi cuci tangannya yang benar. Jangan megang-megang kepala leher, harus pakai maskernya yang benar, jadi jangan nanti keluar bekerja, lalu di luar makan siangnya bareng sama teman sekantor. Nggak boleh ya. Ya, semua di rumah semuanya harus rajin dibersihin, semprot bersih, jendela dibukain, jadi biar sirkulasi udara di rumah itu baik. Oke, jadi pesannya apa? Yang penting adalah tetap pakai masker, bantu pakai masker senior kita, pantau komorbiditas ya, jadi komorbiditas harus selalu terkontrol. Jaga jarak, tapi jangan menjaga jarak sosial. Tetap libatkan senior kita dalam semua aktivitas. Lakukan pemantauan kesehatan secara rutin, upayakan vaksinasi, kecuali benar-benar nggak boleh ya sudah, tapi kalau masih bisa diupayakan, lakukan vaksinasi, dan semua harus sehat. Nggak boleh yang sehat, hanya si senior aja, ya udah saya berkorban. Nggak bisa, semua harus sehat. Gitu. Oke, ini dia. Jadi ini slide terakhir saya. Terima kasih, semoga bermanfaat sesi ini. Oke, saya stop share. Oke, ya, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Susantina atas materi yang disampaikan. Lengkap sekali, berguna sekali. Tipsnya memang harus, tadi juga berkaitan dengan tips dari Dr. Yus, materi Dr. Yus. Jadi vaksin, masker, caretaker-nya juga, caregiver-nya juga memang harus diperhatikan. Kita sama-sama mempedulikan kesehatan yang di masa-masa yang serba membingungkan ini ya Dok, yang katanya kalau udah gelombang 2, COVID ini sudah berhenti, tapi ternyata belum ada kabar baik. Dr. Susantina, tadi Mbak Airin sudah sampaikan bahwa di tanggal 26 September ini menjadi penghujung rangkaian webinar series Korwil Alzi Bandung. Sudah banyak dilakukan, pesertanya alhamdulillah animonya baik sekali. Sampai sekarang, kemarin kita sempat ada pelatihan dokter umum di Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan sampai ada materi setelah itu, webinar seri setelah itu, dokter-dokternya tetap ikut dan join. Terima kasih para dokter yang setia, karena mungkin materinya ini akan sangat bermanfaat untuk nanti diinfokan kembali kepada para peserta prolanis atau pasien-pasien di layanan primer. Saya lihat ada Dokter Lucy nih yang setia terus, Dok. Saya tandain loh, lama-lama saya tarik jadi pengurus Korwil Alzi loh, Dok. Dok, izin karena kita Terima kasih. ya Dok Yus ya, Materi lama-lama nih menarik. kalau ada terus absensinya Wulan tandain nih Dokter Lucy nih. Ada terus Dokter Siap. Esi Agus, dokter yang lain, malah mungkin dari luar kota, tapi yang pasti ketemu di Bandung sih pasti saya bakalan tahu nih, wah kayaknya ini harus ditarik nih sama Dokter Novelin, saya nanti bakal berkomplot untuk membujuk dokter masuk ke Korwil Alzi Bandung. Dan tentunya Dokter Susantina yang berpraktek sama-sama di Rumah Sakit Immanuel dengan Dokter Novelin, saya ucapkan terima kasih Dok, di tengah kesibukan dokter melayani pasien di Vaskes yang dokter saat ini berpraktek, dokter masih menyempatkan membuat slide dan minggu pagi ini bergabung bersama kita. Sebelum sesi tanya jawabnya kita share, saya mau minta izin kita foto bersama dulu yuk, karena ini rangkaian terakhir, masih ada rangkaian lain, webinar lain yang di luar World Alzheimer's Month, bulan peringatan penyakit demensi Alzheimer di bulan September. Kita secara rutin reguler sih memang sebulan sekali minimal. Tapi bulan ini Dr. Yus, Dr. Novelin, Dr. Chandra, Dr. Alvin bikin paling banyak dibandingkan Korwil yang lain. Saya bisa
saya bisa pastikan paling banyak yang pesertanya konsisten dengan view-nya yang lumayan sangat banyak dan animonya luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang setia selalu mengikuti semua rangkaian webinar series Alzi Bandung. Sampai pagi saya masih nge-share link tuh karena nggak mau peserta atau langganan peserta webinar series Alzi Bandung ini ketinggalan rangkaiannya. Karena tahu sekali bahwa ini adalah closing ceremony atau closing webinar series dari semua rangkaian. Dr. Yus, kita panggil yuk semua yang sudah hadir. Saya pengen kenangan nanti kita posting di Instagramnya Alzi Bandung. Dr. Novelin nanti bakal posting. Oma, opa, bapak, ibu, saya nggak boleh bilang lansia ya, kata Dr. Susantina tadi, warga senior yang rupawan. Hari ini tidak apa-apa, dibuka aja meskipun bajunya masih dasteran. Saya juga ini pakai bajunya jangan maklum dengan pikun, tapi bawahnya dipastikan piyama kok, nggak apa-apa. Dibuka aja kameranya biar bisa kita share di Instagram Alzi Bandung dan semua orang tahu bahwa webinar series ini sangat bermanfaat untuk tips dan edukasi para caregiver, khususnya masyarakat umum di Kota Bandung pada umumnya yang ingin mengetahui deteksi dini atau mengatasi seperti apa penyakit demensia Alzheimer. Dr. Susantina juga adalah staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dr. Yustiani, banyak yang tanya nih, Dr. Yustiani praktek di mana aja? Jadi saya mention juga berpraktek di Rumah Sakit Bromius dan di Klinik Perisai Husada. Jadwalnya boleh dicek. 1 kali 1 minggu. Oh, di Advent juga 1 kali 1 minggu. Wah, itu Ulan baru tahu. Dulu saya ikut sama Dr. Yus di Perisai. Jadi sekarang nambah lagi di Advent. Jadi mungkin yang warga Cihampelas, Ciumbuleuit, Setiabudi lebih dekat nanti ketemu Dr. Yus. Banyak yang sering WA Dok karena ini juga ada berkaitan dengan pertanyaan. Karena alhamdulillah setelah kita buka bedah edukasi tentang kita nggak boleh maklum sama pikun, bahwa memang harus mulai mendeteksi dini para senior, ayah ibunya yang sudah ada gejala dari tadi yang video itu 3 gejala dari 10 gejala yang sudah disebutkan itu layaknya dan seharusnya diperiksa ke dokter dan diperiksa ke rumah sakit ya. Sudah dibuka semua ini dipastikan? Nggak apa-apa, yang masih nutup nggak apa-apa. Baik, Mbak Ratu, Mbak Feby, saya minta bantuannya untuk bisa men-screenshot kebersamaan kita pagi ini. Sudah menjelang siang sih, 10.31 ya Dok ya. Baik, boleh dengan gaya terbaiknya, silakan Mbak Feby. Oke, kita mulai ya. Di sini ada 6 slide. Ini yang slide pertama. Oke. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah, dilanjut di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita nggak tahu yang teman-teman ada di slide keberapa, jadi senyum aja ya. Dilanjut lagi, 1, 2, 3. Ini slide ketiga. Yang keempat, 1, 2, 3. Oke, 5, 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih Mbak Feby. Semua acara ini terselenggara berkat kerjasama PT Kalbe, Peptibrain, BNX, Odis, dan KECC. Mbak Ratu tuh yang rajin nge-blast WA di H-1 sebelum webinar udah pasti kewalahan karena banyak yang nggak sabar pengen dapetin link Zoom-nya. Nanti kita ketemu juga sama Mbak Feby, kita akan putarkan Wheel of Name, beberapa nama yang sudah mengisi di link absensi yang dari awal kita udah share, admin share untuk diisi. Nanti nama-namanya akan kita putar dan 5 orang yang sudah yang beruntung keluar dari Wheel of Name itu akan mendapatkan hadiah goodie bag menarik dari Peptibrain dan KECC. Baik, mungkin sesi tanya jawab kita mulai buka. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Yustiani dari Putri Cilacap.
Wah, ini jauh sekali ya, bukan di Bandung nih. Bapaknya Mbak Putri ini berusia 68 tahun, suspek ODD, tidak pernah terdiagnosa karena setiap dibawa ke dokter saraf marah-marah. Apa aman langsung diberi obat doneprazil? Bapakku punya riwayat jantung dan penyakit ginjal. Seperti apa, Dok? Mungkin ini ada masukan atau koreksinya atas yang Ya, ditanyakan oleh Ibu Putri dari Cilacap. terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Saya kira memang tadi juga Dr. Susantina udah mengatakan bahwa membawa orang tua ke fasilitas kesehatan itu sulit ya. Apalagi misalnya mesti ngantri, ketemu dokternya juga tadi bisa marah-marah, bisa apa. Tapi untuk memberikan obat tetap harus dengan resep dokter. Apalagi donepezil ya. Apalagi bapaknya ada riwayat penyakit jantung ya. Karena untuk obat itu selain ada manfaat, ada efek sampingnya. Jadi jangan memberikan obat tanpa anjuran dari dokternya. Ya, jadi saya kira mungkin tadi dengan apa catatan-catatan bagaimana perilaku ayahandanya itu mungkin dokter sudah bisa menyimpulkan memang sudah ada demensia, nah tapi juga disertakan dengan paling tidak tanda-tanda umumnya, misalnya tekanan darahnya bagaimana, denyut jantungnya bagaimana, karena untuk menghindarkan efek samping dari obat. Jadi selalu harus dengan resep dokter atau harus dengan izin dari dokternya. Ya. Tidak boleh sembarangan diberikan ya, Dok ya, Ya. karena takutnya ada interaksi yang nanti membahayakan kepada kondisi fisik ayahnya. Jadi dibujuk pinter-pinter ya, Dok ya, Ya. mungkin pakai trik yang efektif dan efisien, pokoknya bisa dibawa ke vaskes terdekat dan bisa ditangani. Kita lanjutkan, ada Ibu Hani dari Jakarta. Apakah penderita demensia dengan menonton film itu bisa membantu konsentrasinya, Dok? Ya, tentu saja apalagi kalau film yang dia suka ya. Kan kalau ibu kita pasti tahu kan dia sukanya film apa ya. Jangan dibawa nonton film perang kali atau yang sekarang lah yang apa ruang angkasa gitu mungkin tidak masuk ke nalarnya juga kadang-kadang menakutkan ya. Mungkin film-film cerita keluarga ya, film-film yang lucu-lucu itu bisa menarik apa memori juga untuk ibunya. Apalagi kalau yang dia senangi ya. Apalagi film yang musikal itu lebih bagus lagi ya karena dengan mendengar musik itu semua sensorik kita bekerja ya pendengaran, penglihatan, kemudian kadang-kadang kan fisiknya juga ikut bergerak jadi saya kira bagus dan film. Bagus ya. Saya ingat pernyataan menarik dari owner Yonas, Tante Yonas tuh sempat bilang, kalau mau sayang sama mama papa, tinggal dipaketin premium Netflix, suruh nonton drakor aja di usia lansia. Kita mah happy nonton drakor, itu saya imprint sekali. Tapi Jadi, dramanya jangan yang sedih-sedih banget nanti. banyak Namanya drama. genrenya, Dok. Di Terus Netflix yang ada yang lucu-lucu ya. lucu-lucu ya. Jangan yang nangis-nangis, nanti malah Ikut nangis. baper, matanya bengkak ya, Dok ya, karena Ya. banyak nangis. Baik, Dok, saya lanjut, ada Dokter Mega dari Jakarta. Dokter Mega izin bertanya, bagaimana jika kita dalam hadapi pasien demensia yang lupa akan cucu tapi tetap ingat masa lalu? Seperti apa, Dok, penjelasannya? Ya itu memang kalau orang demensia ya yang baru-baru dia lupa nama cucu, kadang-kadang nama anak, nama suami dia lupa. Tapi cerita zaman dulu itu masih melekat di kepalanya. Itu yang suka dia ceritakan terus ya. Mungkin kita bisa tarik ke depan ya. Jadi dia ceritanya yang dulu-dulu kita bilang, oh dulu kan itu. Tapi sekarang kan mama udah pindah ke Jakarta misalnya, tinggalnya di sini. Jadi bagus sih memori lama itu dipakai untuk memancing memori barunya. Memang perjalanan penyakitnya demikian. Yang baru lupa, yang lama masih ingat. Nah sekitarnya harus tahu. Kadang-kadang anaknya suka ada marah juga. "Ah, udah lupa nih ibu, mau datang gitu pundung ya." Nah nggak boleh. Jadi kita harus katakan bahwa memori lama itu memang tetap. Memori baru itu yang hilang. Jadi misalnya eh, anak kan macam-macam ya, anak-anak yang paling bandel dulu yang lagi kecil. Tapi kalau orang tua kan ke anak mau bandel mau apa, katanya sayang ya. Jadi dia apa yang diingat si bandel itu kan, jadi selalu diomong-omongin apa. Itu memang begitu perjalanan penyakitnya karena memori lama itu di otaknya sudah apa ya
sudah terekam ya. Yang baru tidak bisa direkam lagi karena jaringan sel otaknya sudah nggak ada, sudah berkurang. Sudah menurun ya dok Ya. ya. Sedih sekali ya kalau dengar ini. Betul sekali. Memang kita harus memanfaatkan momen sebaik mungkin ya, seperti Dokter Yustiani dan Dokter Susanti sampaikan tadi, selama orang tua kita masih hidup, masih sehat, masih mengingat kita dengan baik, nama kita, nama anak-anak kita, cucu-cucunya dengan baik, dimanfaatkan untuk dengan situasi yang serba terbatas ini tetap ada bercengkrama, video call atau mungkin datang ke rumah dengan prokes yang ketat ya, karena kita tidak pernah tahu kapan orang tua kita akan lost memorinya tentang memori-memori yang sederhana atau yang pendek tadi Dokter Yu sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Kilinlo, Ibu Linawati Kilinlo ingin menanyakan kepada Dokter Susan. Dok, saya dan suami sudah 70 tahunan usianya, sudah 2 kali vaksin Sinovac. Apakah perlu booster pakai vaksin ketiga? Dan sebaiknya vaksin apa? Yaitu jenisnya Sinovac atau ada Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Bagaimana caranya kalau mau booster ketiga? Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi memang semua dari kita memerlukan booster vaksin COVID. Seperti halnya vaksin-vaksin lain gitu. Karena kalau kita habis divaksin, kayak sekarang disuntik cus gitu ya, si vaksinnya akan melatih sel darah putih kita untuk bisa menghasilkan antibodi. Nah, kalau misalnya nanti ada virus datang, antibodi ini akan dilempar sama sel darah putih kita, pung, pung, pung gitu. Harapannya nanti virus yang datang dilemparin antibodi, matilah. Itu singkat cerita kayak gitu. Tapi sama, kalau misalnya udah lama nggak disuntikin vaksin lagi, si sel darah putih kita lama-lama lupa. Nah, kalau udah lupa, dia udah lupa. Dulu dia masih ingat, oh resep bikin antibodi begitu caranya. Begitu ada virus langsung dilemparin antibodi. Nah, kalau misalnya dia udah lama nggak bikin antibodi, nggak masak antibodi, lama-lama dia lupa. Akibatnya udah setahun lebih nggak divaksin, nggak pernah bikin antibodi, tahu-tahu kedatangan virus. Ini kan virusnya waktu itu, aduh saya harus bikin antibodi. Antibodinya kayak gimana ya, lupa. Nah, itu tujuannya booster. Jadi supaya mengingatkan lagi, mengingatkan lagi, mengingatkan lagi. Nah, penelitian waktu awal memang kita nggak tahu apakah perlu booster atau tidak, tapi penelitian menunjukkan ternyata walaupun kita sudah divaksinasi dengan vaksin yang inactivated, yang tidak aktif tadi, misalnya Sinovac, Astra, itu ternyata hanya menimbulkan antibodi, tapi tidak cukup lama. Jadi misalnya 6 bulan, tinggi antibodinya, habis itu dia turun lagi. Nah, di saat sebelum turun kan grafiknya tuh naik, lalu datar, nanti di sini turun. Nah, harusnya di sini itu divaksin lagi biar antibodinya naik lagi gitu. Nah, sekarang yang sudah kelihatan studi menunjukkan setidaknya 6 bulan setelah vaksin kedua apapun itu, seharusnya kita mendapatkan booster lagi. Apapun itu. Mau Sinovac lagi, mau Astra lagi, atau mau syukur-syukur dapat yang mRNA, Moderna atau Pfizer, itu kita harus divaksin. Jadi 6 bulan setidaknya setelah vaksin kedua apapun itu, boleh divaksin ketiga apapun itu. Tapi kembali lagi, kan kita belum bisa bikin vaksin sendiri nih Indonesia. Itu satu hal. Yang kedua, masih banyak saudara-saudara kita juga yang belum mendapatkan vaksin. Gitu. Itu yang menjadi alasan mengapa booster vaksin ketiga untuk COVID itu diprioritaskan dulu. Satu untuk tenaga kesehatan, yang kedua untuk pelayan publik. Nanti yang ketiga, booster vaksin ketiga itu prioritasnya adalah warga senior, tenang aja. Itu udah samalah kayak dulu, kayak vaksinasi awal kan, pertama tenaga kesehatan, kedua pelayan publik, ketiga kan warga senior. Habis itu baru turun sampai anak yang di atas 12. Nah, nanti juga kayak gitu. Sekarang booster ketiga itu tenaga kesehatan dulu, nanti udah semua, baru nanti pelayan kesehatan, baru warga senior, baru yang lain-lain gitu. Jadi nanti rencana pemerintah ke depan seperti itu, tinggal kita bersabar menunggu jatah kita kapan. Nah, gimana caranya kita berkontribusi? Begitu sudah tiba waktu kita untuk divaksin, udah ada lagi pengumumannya, usia sekian
mau booster, silahkan daftar. Nah, kita berkontribusinya dengan cepat-cepat daftar. Kalau ragu, cepat-cepat lagi datang ke dokter, minta surat layak vaksin. Gitu, itu yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi. Tapi yang saya ingatkan lagi, program vaksinasi dewasa tidak hanya vaksin COVID saja. Kalau kita sudah sampai amit-amit nih, data menunjukkan kena COVID, itu jarang COVID berdiri sendiri. Biasanya ditunggangi lagi oleh sesuatu yang lain. Virus yang paling sering menunggangi COVID adalah virus influenza. Bakteri yang sering menunggangi COVID adalah bakteri Streptococcus. Dan influenza dan Streptococcus dua-duanya juga udah ada vaksinnya. Dan sudah ada berpuluh-puluh tahun, jadi sudah terbukti keamanannya. Jadi kalau kita tidak takut untuk divaksin dengan vaksin baru, vaksin COVID, ya kita juga harus selalu mengupayakan divaksin juga dengan vaksin wajib dewasa lainnya. Vaksin influenza itu wajib untuk semua usia, dari bayi baru lahir sampai usia senior. Kapan harus divaksinasi dengan vaksin influenza? Di awal flu season, di awal musim influenza, yaitu sebelum bulan Oktober. Nah, bentar lagi mau Oktober nih, udah mau mulai musim influenza. Jadi, setiap awal Oktober atau setiap akhir September, setidaknya September lah, kita harus cepat divaksin influenza. Kemana? Tinggal datang aja ke dokter. Rata-rata rumah sakit bisa, atau kalau enggak di seberangnya RSAS di Bio Farma, itu pasti ada. Atau rumah vaksin yang ada di Jalan Pasteur itu juga, atau beberapa klinik sekarang sudah menyediakan vaksin influenza dimanapun. Itu vaksin influenza. Yang kedua, vaksin untuk pneumococcus yang tadi, bakteri Streptococcus, itu juga sudah ada di negara kita. Kalau usia masih di bawah 65 tahun, setidaknya divaksin 1 kali. Lalu nanti habis ulang tahun ke-65, vaksin lagi sekali. Gampang ingatnya. Jadi nggak usah setiap tahun. Nah, kalau, dok, saya kemarin baru ulang tahun ke-65, wah selamat. Sekarang tinggal datang, minta vaksin untuk Streptococcus. Gitu. Sekali. Harganya memang agak mahal, tapi sekali seumur hidup. Nah, Sekali seumur memang hidup. kalau udah di atas 65, vaksinnya seumur hidup. Memang belum gratis, karena pemerintah belum mampu untuk menggratiskan karena penduduknya banyak, tapi kalau kita bisa berkontribusi dengan menjaga kesehatan kita dan mampu, tidak ada salahnya gitu, karena sakit itu tidak enak kayak gitu. Iya. Makasih. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, meskipun mahal tapi dilakukan 1 kali dalam seumur hidup ya dok ya. Lanjutan pertanyaannya dok, ini Ibu Kilin sudah divaksin influenza tahun ini, rencana bulan depan. Nah, jarak baru yang booster ketiga kalau sudah mendapatkan giliran tadi dengan vaksin influenza itu seperti apa dok? Dan ditegaskan juga mereka sudah ambil vaksin pneumonia dok. Atau ada harus cek titer antibodi tiap 6 bulan pasca booster COVID katanya dok? Nggak usah. Kalau memang bisa dicek titer antibodi, SRBD namanya, IgG anti SRBD, itu memang baik. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kita ikut program pemerintah. Kalau untuk influenza tadi kan sudah jelas ya, di awal flu season setidaknya setahun sekali. Kalau untuk pneumococcus sudah jelas. Nah sekarang gimana cara mengatur jarak antar vaksin? Sebetulnya kalau emang terpaksa banget, dok saya parno banget, saya nggak mau keluar rumah sering, jadi kalau bisa dok, sekarang saya mau datang langsung divaksin 3-tiganya, influenza, pneumococcus, sama COVID. Sebetulnya studi sih menunjukkan bahwa kalaupun divaksinasi 3-tiganya sekaligus, tidak ada masalah. Cuman syaratnya harus di tempat berbeda. Jadi kan kalau 3-tiganya tuh vaksin yang disuntikan di otot. 1 otot bahu kanan, misalnya COVID-nya. Kiri, otot bahu kiri, itu untuk influensanya. 1 lagi Streptococcus terpaksa di paha atau di pantat. Boleh, nggak masalah. Atau, aduh dok, ini saya memang lengannya cuma 1, nggak punya lengan kiri, nggak punya kaki kanan kiri, nggak apa-apa, Tuhan kasihnya gitu, suntikin di bahu kanan pun nggak apa-apa, tapi antar 1 suntikan dengan suntikan lain dikasih jarak 1 inci, jadi sekitar 2,5 cm. Itu kalau terpaksa banget, toh disuntik 3 biji di situ kan nggak enak banget. Kalau idealnya sebetulnya akan lebih baik kalau jarak antar 1 vaksin dengan vaksin lain dikasih jarak 2 minggu setidaknya.
Oke, gitu 2 Mbak minggu Ulan. ya, Dok? Ya, tapi Iya. kalau untuk vaksin COVID, kita harus ngikutin kayak kalau Sinovac antar vaksin 1 dan vaksin 2-nya nanti dijarakin antara 28 hari plus min 3 hari. Kalau AstraZeneca 3 bulan. Nah, jadi intinya ikutin antar masing-masing. Kalau bingung, tanya aja sama dokternya, nggak usah pusing sendiri. Betul. Dan kita juga kalau langsung 3 gitu mungkin harus mempertimbangkan KIPI-nya ya, Dok, ya. Bisa bengkak. Demam-demam semuanya langsung 3-1 aja kadang kan KIPI-nya lumayan ya, Dok, ya, apalagi mungkin untuk warga senior. Tapi yang Betul. penting terjadwal, dikonsulkan dengan baik dan yang jelas meminta surat keterangan layak vaksin biar meyakinkan orang, teman-teman dokter-dokter yang membantu di posko vaksin untuk screening assessment-nya bisa dijalani dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang miss nantinya gitu ya, Dok, ya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan yang langsung direct messenger ke saya karena ini Bapak ini mengidap penyakit diabetes. Nah, sempat mendengar katanya untuk mendapatkan vaksin COVID itu dengan standar kriteria harus gulanya terpantau dan terkendali katanya. Nah, kategori terpantau dan terkendalinya itu mungkin kan sangat luas sekali ya, Dok. Nah, itu seperti apa definisinya dan kelayakannya itu dalam kondisi seperti apa agar bisa mendapatkan vaksin COVID, Dok? Oke, jadi sebetulnya intinya si pasien diabetes ini sudah dalam terapi. Atau kalaupun tidak dalam terapi, gula darahnya terkontrol. Itu hanya statementnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau vaksinatornya bukan dokter, mereka ragu sendiri. Akhirnya mereka bilang, balik dulu ke dokter sana minta surat layak vaksin. Nah, pengalaman saya banyak yang gitu, bolak-balik gitu. Tuh kemarin saya udah antri lama, terus saya katanya suruh ke dokter dulu minta surat layak vaksin. Jadi sebetulnya kalau memang ragu, datang ke fasilitas kesehatan yang vaksinatornya adalah dokter, atau kalau enggak minta surat layak vaksin. Kalau yang saya terapkan, jadi saya baca dari literatur, sebetulnya populasi pasien diabetes adalah populasi yang rentan untuk terkena COVID, dan kalau kena COVID dia cenderung untuk menjadi lebih berat. Jadi ini harus dilindungi. Jadi prinsip saya adalah semua pasien diabetes harus divaksinasi selama tidak ada kontraindikasi absolut. Nah, kontraindikasi absolut adalah suatu kondisi yang menyebabkan si pasien lebih baik tidak divaksin daripada divaksin, karena kalau divaksin membahayakan nyawanya. Kondisi seperti apa itu? Kondisi seperti pasien diabetes yang dalam infeksi berat. Gitu. Biasanya kalau infeksi berat pasien diabetes kan infeksi paru atau dia ada luka di kaki gitu ya. Nah, kondisi seperti itu saya akan bilang kita obatin dulu infeksinya, infeksi terkontrol, baru boleh divaksin. Nah, kadang-kadang pasien diabetes itu juga ada TBC-nya. Kalau TBC-nya sudah mendapatkan obat lebih dari 2 minggu, nggak masalah. Kalau luka kaki diabetesnya sudah terkontrol, sudah tinggal cuci-cuci aja beberapa kali datang ke rumah sakit untuk dibersihin, itu juga nggak masalah. Gitu. Jadi prinsipnya adalah terkontrolnya dalam kondisi seperti itu. Kalau gula darah saya 600 gimana, Dok? Biasanya saya obatin dulu untuk 2 minggu, baru saya izinkan untuk dilakukan vaksinasi. Terlepas dari gula darah setelah 2 minggu itu berapa, nggak masalah, yang penting sudah dimasukin dulu obat, 2 minggu boleh vaksinasi. Terlepas nanti obatnya baik itu diminum ataupun harus insulin yang disuntik di sekitar perut, di sekitar udel, nggak masalah, yang penting dia sudah dapat obat dulu. Tapi kalau pasien diabetes gulanya kurang dari 200, itu udah lancar jaya, semua pasti izinin itu untuk dilakukan vaksinasi. Oke, jelas sekali ya, Dok. Jadi berarti yang terkontrol itu misalkan yang terapinya menggunakan insulin, tapi misalkan fluktuasi naik turunnya tuh agak cenderung naiknya sering gitu, itu aman, Dok, dilakukan vaksin, Nggak Dok? masalah, ya. Asal sudah dalam terapi, terlepas dari berapapun gulanya, dia sudah dalam terapi, udah sambil vaksin, sambil kita adjust dosis obatnya. Tapi vaksin itu menjadi prioritas. Oke, iya. Hai Dede, nemenin Mama. Terima kasih ya boleh ngizinin mamanya hari ini kumpul-kumpul sama kita. Sorry. Nggak apa-apa.
Terima kasih banyak Dokter Susantina. Kita senang sekali hari ini mendapatkan ilmu yang tentunya tadi juga dari kayak dapat ini ya, portal news tentang kesehatan COVID pada warga senior tuh seperti apa. Apa tadi ada update juga tentang kondisi kita saat ini. Kemarin juga saya lihat postingan Pak Ridwan Kamil tentang klaster PTM katanya yang memang kalau di Jawa Barat sih belum ya. Karena kalau udah dengar berita-berita kan klasternya 1000 sekian gara-gara tatap muka sekolah sudah dilakukan. Ibu-ibu kayak saya langsung parno dok, tapi ternyata itu kan statistik atau data yang didapatkan dari seluruh Indonesia dan Jawa Barat, di Bandung khususnya masih aman. Jadi saya masih regrek ya anaknya masih bisa sekolah karena bingung dok, dilema sekolah di rumah saya stres, keluar rumah juga saya stres karena nggak tahu dia akan terinfeksi atau terpapar di sekolah ya yang areanya publik gitu. Iya, sebelum kita tutup acara tadi saya sudah sempat mention juga bahwa akan ada wheel of name dok. Kita puterin roda-rodanya, tapi sebelum kita puterin roda kita puter dulu sesuatu dari Mbak Ratu. Mbak Ratu saya mohon bantuannya dan Mbak Feby kita standby ya. Baik, nama-namanya sudah siap ya, jadi sudah digodok nih. Tadi ada data Excel dimasukkan, diinput ke sebuah aplikasi. Nah ini dok, namanya Wheel of Name. Kita akan putar dari 140 sekian yang join ya. Banyak sekali namanya, makanya tadi agak PR Mbak Feby juga masukin dulu. Silakan Mbak Feb, nama pertama yang keluar adalah Ibu atau Bapak? Dokter, oke Dokter Dwinanto Mulia Nugraha. Dari mana ini asalnya? Mungkin nanti dikontak oleh Mbak Ratu ya. Oke. Nama kedua adalah ya Ibu Nindya Arukirana. Siap. Selanjutnya. Oke, Bapak Dodi Priambodo. Nama ketiga, 2 nama lagi ya. Siap. Oke. Ya, Ibu Trisnawati. Dan nama terakhir di penghujung webinar series yang mendapatkan giveaway atau bingkisan dari KECC dan Pepti Brain adalah Mbak Ratu nih yang puterin. Siap, makasih Mbak Ratu. Oke, Dokter Goldi Christian. Wah, harusnya kalau Dokter Susantina mau ikut, tadi Dede isi absennya, Dek. Pas Mama lagi share materi, keputer namanya. Aduh, terima kasih ya. Seneng ya, lihat yang puter-puter itu ya. Seneng. Terima kasih banyak, dokter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah. Dokter selalu sehat dan keluarga, kesuksesan menyertai. Kepada Dokter Yus, terima kasih banyak, dokter. Dokter Yus paling banyak sesi materinya saya sampai amazing karena slide-nya selalu prima dan selalu standby. Dokter Yus saya di warga yang kebilang senior tapi handal dan gawai sekali untuk presentasi. Karena ada beberapa dokter senior juga yang memang harus dibantu, tapi kalau Dokter Yus udah paling mantap deh.
ibu kita ini. Dr. Yus, Dr. Susantina, teriring doa dari kami semua, semoga apa yang disampaikan menjadi berkah, keberkahan untuk dokter dan keluarga, semoga selalu sehat dan sukses. Akhir kata sebelum saya tutup rangkaian webinar series ini, Dok, mau ketok palu, Dok, kayak Bu Popok mungkin dengan ini. Rangkaian webinar series Korwil Algi Bandung saya tutup gitu, Dok, biar seru, Dok. Ya, Tanggal silakan. 26 ditutup, diperpanjang atau tidak, Dok? Tidak ya. Nah, nanti kita lihat. Dan hari ini ada Dr. Chandra nggak? Dr. Chandra ulang tahun hari ini. Oh, Chandra Dr. Kalista. Chandra. Bu Tuti juga kemarin belum lama Bu Tuti ulang Oh tahun. iya, Oh iya, Bu Tuti selamat juga. ulang Kalau Anda selamat tahun. ulang tahun. Hari ini ada Selamat kumpul-kumpul ulang juga sama tahun. Korwil seluruh Indonesia. Terima kasih kakak-kakakku yang sudah hadir dari Korwil Algi Pusat, yang hadir ada notulensi dari relawan, championnya juga terima kasih. Mbak Ratu, terima kasih dari KECC yang setia broadcast untuk link Zoom-nya, untuk e-flyer-nya ke WhatsApp grup KECC ya. Jadi nanti kapan-kapan kita kalau ada acara lagi bulan depan, kata Dokter Novelin sih kita rehat dulu. Tapi gimana dong kalau ada narsum yang pengen, aduh kok kangen ya pengen ngobrol lagi sama komunitas Algi Bandung, katanya nanti ada dokter gigi dan ahli gizi. Jadi kalau nanti mungkin video review cooking class, jadi lebih dinamis ya, kita ngelihat tips kayak ngevlog gitu, langsung didatangkan ahli gizinya dari Finlandia. Dulu kolega kita di Perisai Husada ya, Dok, Ibu Juniarta Ali, Tata Juniarta Ali itu sekarang ada di Finland, tapi kebetulan respon dan senang sekali kalau nanti bulan depan kita akan sharing edukasi. Jadi kalau dari dokter gigi bagaimana cara menyikat giginya. Nah, kalau Bu Tata, apa yang diolah yang sebelum disikat gigi itu dimasak atau disajikan dengan baik seperti apa? Tips sangat sederhana tapi pasti sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, mungkin Dokter Yus bisa sampaikan ini, dengan ini saya tutup rangkaian webinar. Mungkin apa nggak boleh. Ya, jadi selama 1 bulan ini kita sudah beraktivitas untuk edukasi, untuk memperkenalkan gejala demensia dan pentingnya diagnosa dini. Jadi hari ini mungkin yang terakhir, jadi kita tutup acara ini sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Iya, terima kasih, Dok. Kita tuk-tuk virtual aja nih ya kayaknya, soalnya kalau ketemu langsung bawa palu Dokter Yusnya kayak Bu Popong. Palu buat refleks, periksa refleks. Iya, akhir kata dari saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung acara ini, kepada para narasumber yang dari awal. Dokter Novelin terima kasih sudah sempat culik juga nih Dokter Susantina dari Immanuel dan kemarin ada Dokter Yohanes. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan para dokter di Kota Bandung yang setia dan sedia membantu edukasi, raise awareness untuk masyarakat di Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan keberkahan ini bisa terus menyebar, dan ternyata banyak juga dokter-dokter dari kota lain. Pokoknya Dokter Lucy dinantikan WA dari kami pengurus Korwil Algi Bandung, karena dokter adalah you are next. Mungkin kalau dokter mau punya banyak waktu bisa jadi salah satu pengurus ya kalau ada Dokter Novelin. Ayo kita culik aja Dokter Lucy. Nggak apa ya Dok ya. Ya. Siap. Akhir kata kepada para narasumber, para peserta, Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama rangkaian acara, dan hari ini juga saya mohon maaf jika ada hal-hal teknis atau penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul dengan keluarga. Tetap jalankan prokes 5M. Yang belum vaksin, mohon untuk segera mengajukan vaksin ke Vaskes terdekat, PKM terdekat, atau ke dokter-dokter yang ada di lingkup Vaskes terdekat Bapak dan Ibu semua. Salam sayang dan salam sehat dari kami Korwil Algi Bandung. Selamat siang dan terima kasih. Dadah.
Sampai jumpa bulan depan. Sampai bulan Sampai jumpa. depan. Yang ingin lihat Thank you ada semuanya. YouTube-nya nanti diupload ke Oke. YouTube-nya Alsi Bandung, mangga silakan. Iya. Nanti Dokter Novelin dia mau masak ya Dok sama Bu Tata ya.